4. Mungkin More bisa dibantu More buat dibacakan. More monitor masih ada? Lanjut, Ed. Markus 7. Markus pasal pasal yang ke-7 ayat yang ke-34 dikatakan, kai ana blepsas eston ouranon estenaksen kai legei auto ephatah estin diano kehet dianoi keti ephatah. Nah, berarti terdengar jelas ya. Sekalipun tertulis dalam bahasa Yunani, tetapi ini bahasa Aramaik, dia nggak diterjemahkan, nggak mengalami penerjemahan di sini. Padahal ini tulisannya Yunani, harusnya pakai bahasa Yunani. Tapi sekalipun tertulis dalam bahasa Yunani, tapi perkataan Yesus ini nggak diterjemahkan yang menggunakan bahasa Aramaik ini. Dan juga dalam ayat yang lain, pada saat dia membangunkan seorang gadis, ya, Markus 5:41. Sekarang kita lompat ke Markus pasal ke-5 41. H 20. Markus 5 40 41. Nah, itu dikatakan wakhat bido datlito wemarlo tlitokum. Jelas? Tlitokum. Ya. Ini dalam bahasa Aramaiknya gitu. Sekarang kita ke bahasa Yunani, nanti kita lihat gitu kan, apakah ini diterjemahkan atau tidak gitu kan. Markus 5 ayat ke-41. Nah, nanti kedengaran sendiri nanti. Markon 5:41. Markon 5 dikatakan kai kratesas tes heiros tau paidio legei aute talita kaum. Masih kerasa kan? Padahal tertulis dalam bahasa Yunani. Dia nggak diterjemahkan. Dan kalau kita lihat, Yunani lebih tua daripada yang Aramaik. Aramaik sih yang muda, lebih junior. Yang senior Yunani. Tapi kok kenapa teks yang junior ini bisa muncul dalam teks yang lebih senior? Makanya tadi kan saya bilang, cobalah kita terpancing untuk berpikir lagi, itu, menarik ke belakang lagi, merenungkan lagi, gitu, dipertimbangkan lagi keputusan ini, gitu kan? Dalam kekristenan. Cuma kalau misalkan Pak Ginting menggunakan pendapatnya Pak Maman mengatakan yang lebih tua adalah tapi saya cuman menjabarkan ini loh, seperti ini problemnya. Kalau Pak Ginting masih bertetap ke Yunani, ya nggak apa-apa, karena itu memang masalah kekristenan, internal kekristenan yang memang belum terselesaikan hingga hari ini, mencari tahu bahwa naskah Biblos yang perjanjian baru itu kira-kira aslinya itu tertulis dalam bahasa apa? Yunani kah atau Aramaik kah atau Ibrani? Ya. Gitu. Mungkin itu dulu. Oke. Bisa saya tanggapi Bang Andi? Silakan Pak Ginting. Oke, gini ya. Kalau sebenarnya ya secara umum di dalam internal gereja ya, bahwa beberapa gereja yang pernah saya datangi mengatakan bahwa Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani.
Itu ya pendapat. Dan saya pada waktu itu masih bertanya-tanya karena dan ketepatan waktu itu saya menonton YouTube Bang Bambang Nursena yang menjelaskan hal seperti itu. Tapi ada sebuah asumsi ataupun cerita ya, pendekatan yang ingin saya sampaikan kepada Bang Sueb dan semua kita rekan-rekan di sini ya. Ketika saya menuliskan sebuah kitab ya tentang sejarah bangsa Indonesia yang tokoh utamanya adalah orang Jawa. Dan ketika saya menuliskan kitab ini saya buat tentu dalam bahasa Indonesia secara umumnya kan. Walaupun di dalamnya ada beberapa kalimat Jawa yang akan saya sisipkan gitu ya. Untuk istilahnya membuat supaya suatu jiwa di dalam kitab yang saya buat itu karena mungkin adalah apakah kita akan mengatakan bahwa bahasa kitab itu adalah bahasa aslinya adalah bahasa Jawa? Tentu tidak. Demikian juga di dalam PB ya, di dalam PB yang Bang Sueb sampaikan ada memang beberapa kata Aramaik ya yang diapakan. Mungkin itu hanya sebuah tulisan si penulis agar kitab itu mempunyai sebuah jiwa khusus sehingga ketika orang membacanya ada seperti rasa kedekatan gitu. Tapi saya rasa begitu. Oleh karena itu saya sebenarnya masih ragu, tapi ketika Bambang Nursena mengatakan bahwa itu sudah dilakukan uji karbon, kalau nggak salah C berapa kemarin disampaikan itu, dan ternyata karbon ya? C14, karbon C14. C14. Bambang Nursena mengatakan bahwa tidak ada sebuah kitab pun yang lebih tua daripada naskah Yunani gitu loh. Jadi sehingga tidak disampaikan dan sampai sekarang saya pegang. Tapi tentu itu akan bisa berubah umpamanya apabila nanti ada beberapa pendapat. Saya rasa mungkin menurut saya Bang Sueb ya jalan terakhirnya harus uji karbon saya rasa sehingga bisa untuk membuktikan itu. Jalan akhirnya lah saya rasa di dalam isu yang beredar saat ini seperti yang disampaikan Bang Sueb dan terlebih Bang Rizky tadi ya. Saya rasa itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Kalau begini Pak Ginting, kalau bisa ketemu bertanya langsung ke Pak Bambang Nursena ya tanya aja langsung bahwa apa sih itu uji karbon C14 begitu. Itu satu. Kedua, tanya aja langsung. Yesus itu bahasa ibunya apa sih? Itu satu. Kedua, Yesus itu mengajar pakai bahasa apa sih? Tiga ya. Terakhir bahwa Yesus kalau ibadah pakai bahasa apa? Ya. Okay. Itu aja. Jadi kalau mau jujur gitu, nggak usah muter-muter papirus lah apalah segala macam begitu. Tanya Yesusnya saja bahwa ini Pak. Ya tanya aja bahwa Yesus itu ibadah pakai bahasa apa. Oke. Itu aja gitu loh. Bisa jawab jadi, ya. Simpel gitu loh. Silakan. Begini Pak. Simpelnya begini. Yang pernah saya dengar bahwa bahasa nasional yang ada pada saat itu adalah bahasa Yunani. Bahasa keseharian, bahasa yang dilakukan mereka adalah bahasa Aramaik ya kan, Aramaik ya. Dan bahasa ibadah di dalam rumah ibadat adalah bahasa Ibrani. Tetapi yang kita bahas kan bukan situ Bang Handi. Yang kita bahas adalah bahasa asli penulisan Perjanjian Baru. Siapa yang menuliskan? Kemudian dia menggunakan bahasa apa? Penulisan pertama itu ini sebenarnya pembahasannya. Bukan kita yang mencari-cari tentang bahasa apa yang digunakan. Kita udah jelas ya. Bahwa bahasa yang digunakan tadi kan sudah disampaikan Bang Sueb. Bahasa keseharian Yesus dan murid-muridnya adalah bahasa Aramaik. Dan bahasa ibadahnya di gereja bahasa Ibrani. Dan bahasa nasional mereka pada saat itu adalah bahasa Yunani. Yang kita pertanyakan adalah kitab Injil yang dituliskan itu oleh si penulis pertama-tama menggunakan bahasa apa? Itu sebenarnya Bang Andi. Terima kasih. Ya, kalau itu ya nggak ada yang bisa menyaksikan Lukas menulis pakai bahasa apa begitu. Tanya Lukas saja, dia wawancarai orang-orang mana. Itu satu ya. Ya. Lukas ini mewawancarai orang-orang di seputaran mana begitu. Tidak mungkin dia mewawancarai orang berbahasa berbahasa Hebrew atau Aramaik itu langsung diterjemahkan ke Yunani begitu kan. Nah kalau mau mencari tulisan pertamanya bahasa apa, ya siapa yang bisa membuktikan itu begitu. Karena ini tulisan di zaman dulu itu bahkan teman-teman Kristen kan mengatakan original teksnya itu kan cenderung nggak ada, tinggal kopian-kopian saja. Kan begitu bro. Terus Bang maksud saya begini Bang, ya kan?
walaupun nanti si Lukas ya kan mewawancari orang itu, ada yang berbahasa Aramaik, ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani, tapi topik kita malam ini kan yang ditanyakan kan Iya. bahasa apakah yang pertama digunakan Lukas menuliskan semua hasil wawancaranya itu gitu. Itu baik. yang perlu dibahas sekarang ini Bang, itu. Iya. Bukan kita itu ya. Saya rasa Bang ngerti ya maksudnya. Paham. Kalau saya cenderung Ya. Lukas dia menulis kemungkinan besar ya dia berbahasa Yunani kalau Lukas ya. Dia kan pintar itu. sama Paulus gitu ya. Ya. Nah, yang perlu dipertanyakan ini di bagaimana buat mau menulis begitu banyak wahyu gitu ya. Apakah dia menerima informasi dengan berbahasa Yunani kemudian ditulis bahasa Yunani? Siapa yang bisa membuktikan itu? Kalau untuk membuktikan itu berarti Bang apa yang ditinggalkannya, tulisan-tulisan yang ditinggalkannya itulah makanya saya bilang tadi diuji kan, usianya berapa. Bagaimana mau diuji karbon Bang? Kalau menurut teman-teman itu ya papirusnya itu atau originalnya itu udah banyak yang tinggal kopiannya. Ya kopiannya juga Bang kan bisa diapa. Kalau memang kopiannya yang ada, gimana kita membuktikan itu kopian? Karena zaman dulu kan cuma ada fotokopi. Nah itulah kalau boleh saya berpendapat bahwa ya silakan saja diselesaikan ke dalam secara intern, dan sampai saat ini kan terbelah dua pendapatnya. Sudah. Nanti gini aja Bang istilahnya kan. Kan saya bilang tadi ya. Saya sudah ke beberapa gereja, bahkan ke Katolik juga saya pernah gereja. Menanyakan itu. Apa sih bahasa asli perjanjian, bahasa Yunani kata mereka. Oh iya ya. Itu aja. Saya tanya juga gereja lain seperti itu. Pendeta lain juga saya tanya seperti itu. Bahkan sampai sekarang saya tanya juga seperti itu gitu loh. Oke, jadi topik ini hanya penulisan pertama kali ya bahasa apa? Iya, itu sebenarnya. Makanya saya tanya tadi judulnya bahasa asli. Makna bahasa asli itu apa sih? Ternyata dijelaskan Bang Rizky tadi bahwa bahasa asli sebuah kitab adalah bahasa pertama kali kitab itu dituliskan gitu loh. Kalau itu saya nggak bisa memberi jawaban Bang. Orang Kristen sendiri nggak bisa memberi jawaban pasti itu. Lukas pertama kali nulis itu, apakah semua dari 24 pasal di Lukas, dari 1151 ayat di Lukas itu, ya, apakah semua ditulis berbahasa Yunani? Tidak, kan saya bilang tidak tadi Bang. Ya, nah ini kalau sama tidak, gini, ya gimana? Sama seperti saya ketika menuliskan cerita tentang cerita sejarah Indonesia yang tokoh utamanya adalah umpamanya orang Jawa. Tetapi saya mulai dari pembukaan, isi sampai penutupnya itu semuanya secara umum bahasa Indonesia. Tetapi terkadang-kadang di dalam tulisan-tulisan itu kadang-kadang ada saya gunakan bahasa Belanda saat dia ditekan oleh Belanda atau oleh Jepang, ada juga oleh bahasa Jawa, kan bisa aja gitu. Tetapi kan dari keseluruhan itu orang akan menganggap bahwa itu cerita pertama itu ada bahasa Indonesia, walaupun di dalamnya ada beberapa kalimat yang mungkin bahasa Jawa ya, bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Karena memang waktu itu ya peristiwanya ketika tokoh ini apalah mungkin ditawan atau ditangkap oleh apa gitu. Saya rasa kita juga sering ya Bang melihat kitab-kitab bahasa Indonesia sejarahnya itu yang di dalamnya juga ada bahasa Belanda ya. Bahasa Jepang. Jadi kalau boleh saya memberi pendapat bijak bahwa ya naskah PB itu memang ditulis dalam dengerin baik-baik ya. Naskah PB itu memang ditulis dalam ide-ide Semitik. Kenyataannya ini memberikan dasar bahwa orang-orang Kristen yang ingin lebih dalam mempelajari Alkitab atau Bible sebaiknya tidak membatasi diri hanya belajar bahasa Yunani, tapi penting pula untuk mempelajari bahasa Ibrani, sebab Bible itu perjanjian lama dan baru saling berkaitan gitu loh. Artinya lagi bahwa ya silakan menggali lebih dalam lagi. Oke Bang, itu udah nanti lagi kita bicarakan. Cuman istilahnya bahasa pertamanya itu saya sudah clear ya. Ya. Bang, teringatnya saya di sini kan banyak itu yang masuk itu. Saya ketik admin aja, maksudnya apa itu Bang? Yang mana itu? Di sini kalau gitu ya, ada ting-ting masuk dia kan, ada di sini apa sih admin. Oh itu karena Anda sebagai co-host pasti ada peringatan. Jadi saya ketuk aja di adminnya, lalu mereka masuk ya. Itu kalau ketuk itu berarti Anda mengizinkan dia masuk. Iya, nggak apa-apa itu Bang, saya izinkan Bang. Ya nggak apa-apa, izinkan aja. Ini kan terbuka. Oke. Kan Anda kalau ini lagi Bang, ini satu kan, ini Bang Ardi itu kan, ada admin tadi, Sensel, itu mungkin ada yang mendahului ya. Iya kadang-kadang kan banyak di sini juga co-host gitu. Oke Bang, oke.
Lanjut, Dan, kira-kira ada teman-teman apa sih nih yang Kristen ada nggak ya? Belum ada. Tadi sih Ibu Uti nelpon saya mau masuk, saya bilang nantilah dijadwalkan. Terus Romualdo Yaudah, belum aja Bang ada masuk jawaban. sini. Saya telepon Pak Lukas Ricardo ini yang bisa juga mungkin menjelaskan. Akan sebenarnya sih saya telepon Pak Esra Soru kok selama ini kok biasanya aku dijawab nggak mau begitu. Ya udahlah, yang Zion penting. Junior ini siapa nih Bang? Kenapa? Zion Junior. Oh, Mas Jion itu di sini ya, sering stay di sini. Pai ajaib, Bang Ginting. Lupa lagi saya. Enggak, saya mau tanya nih Bang Ginting ya. Kalau menurut Bang Ginting, ketika ada suatu catatan, terus itu kan kitab suci ya, terus dirubah kata-katanya atau dikurangi atau ditambahin, menurut Pak Ginting itu sesuatu hal yang wajar atau tidak wajar? Ya kalau menurut saya tentu tidak wajar lah. Pak Ginting, mohon maaf, saya dikit aja. Ya. Saya lihat di sini ya. Tadi kan Om Handi mengatakan bahwa Yesus itu beribadah menggunakan bahasa apa, gitu kan? Nah, mungkin dengan bantuan satu ayat ini dapat memicu kita lagi untuk semakin merenungkan, gitu kan? Bukan mengambil keputusan, tapi merenungkan, gitu. Ya. Terutama Pak Ginting dari kekristenan. Nah, Apa itu Bang? ya kan? Nah, Lukas pasal keempat ayat ke-16 sampai ke-17. Nah, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab, Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Nah, ketika misalkan Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya, ya kan, kitab Yesaya, dan sangat tidak mungkin kalau kitab Nabi Yesaya itu tertulis original teksnya di luar dari bahasa Semitik. Dalam hal ini yang kita tahu adalah bahasa Ibrani. Ya kan? Nah, berarti kita udah tahu pemicunya, kita udah dapat pemicunya. Oh, ternyata Yesus itu kalau setiap kali dia beribadah yang dia baca itu bahasa Semitik, entah itu Ibrani ataupun Aramaik. Ya. Ya kan? Benar, kan sudah saya jelaskan tadi Bang. Minimal ayat seperti ini jadi pemicu untuk kita semakin merenungkan gitu. Pemicunya kemana Bang? Bahwa setiap pemicunya pada saat dia beribadah kan dia menggunakan bahasa Semitik. Iya. Entah itu Ibrani ataupun Aramaik. Iya. Gitu. Tapi pada ketika menuliskan gitu kan? Ketika Lukas menulis robot suaranya, robot dengan bikin lagi. Ibu. Ini kok hilang semua. Robot. Langsung. Lanjut. Ini gitu. Jadi kita udah minimal kita dapat pemicunya gitu kan. Ternyata Yesus itu kalau misalkan beribadah pada saat dia membaca kitab Yesaya itu sangat tidak mungkin dia membaca kitab yang dimana teksnya itu di luar dari bahasa Semitik. Gitu. Apalagi Yunani sangat tidak mungkin. Apalagi membaca kitab Yesaya. Yesaya kita kan udah tahu. Ya kan? Kita kan udah tahu Yesaya itu original teksnya apa? Ibrani. Oke. Ya kan? Betul. Bukan Yunani. Gitu. Baik, itu ada yang mau berbicara. Silakan Mas Karol. Enggak, saya dulu Bang Andi, saya dulu. Oh iya. Sorry, silakan Bang Ade. Sorry. Jadi betul ya kata Bang Ginting itu kurang ajar berarti kan. Kalau ada yang menambahi dan ada yang mengurangi ya. Oke, saya bisa searching nggak 1 Korintus 1 ayat 19 Bisa. Ya, itu sudah di-share sama Bang Kerol itu. Ya, 1 Korintus 1 ayat 19. Coba buka. Itu Bang Kerol. Coba searching Maaf, saya share screen tentang Obserion. Enggak, sebentar. Original teks juga. 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 1 ayat 19.
Nah, ini kan karena ada tertulis ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Coba M, titiknya itu tetap M. Tetap. Nah, dia akan mengutip dari Yesaya nih, Paulus ya. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Nah, kalau kita berbaca di Korintus itu akan dilenyapkan, bukan dilenyapkan tapi dibinasakan. Di sini di mana kalimat dibinasakan? Silakan Bang Ginting. Waduh, luar biasa ini mah. Silakan Bang Ginting. Berarti di sini jelas-jelas Paulus menambahi atau mengurangi atau merubah kalimat yang ada di dalam kitab Yesaya. Setuju ya Bang Ginting? Mana Pak Ginting? Karena jelas di sini karena ada tertulis aku akan membinasakan, karena di dalam Yesaya tidak ada dibinasakan itu. Bagaimana nih? Wah, ini udah jelas nih. Pelanggaran nih Paulus nih. Gimana tuh Bang Ginting? Oke, Kang Ade, Mas Pak Ginting ada? Mas ada, tapi dia mute. Ada. Oke. Siapa yang mau jelaskan ini? Karena ada tertulis Bang ya. Ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ini gini Bang ya. Kadang-kadang tertulis ini bisa dipahami ya kan yang terucapkan. Saya nggak ngerti bahasa ini, memang saya nggak ngerti ya. Cuman kadang-kadang yang tertulis ini ada secara letterlage ya. Ada secara lisan, maknanya kadang-kadang kita kurang paham Bang. Saya terus terang dalam bahasa saya nggak ngerti. Nanti Bang apalah Bang Sueb yang bisa menjelaskan. Karena Bang Sueb kan tahu dia kan hurufnya ini artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa. Karena dalam bahasa ini kadang-kadang mungkin ada 15 ilmu ya. 15 ilmu, disiplin ilmu untuk memahami sebuah kata, sebuah huruf, sebuah kalimat. Melalui daripada sorosnya, kalau Arab itu ya saya lihat ya. Ya saya rasa pun ya bahasa-bahasa yang seperti di luar-luar sana juga mungkin mempelajari seperti itu. Jadi kalau kita berbicara secara literally-nya saya susah. Tapi kira-kira tadi ada yang mau menimpali dari Kristen? Silakan. Enggak, saya timpali dulu. Oke. Enggak, dari Kristen enggak, ada yang sebentar. apa? Abang saya anggap sudah menjawab. Jadi gini, Pak. Ketika ada kalimat karena ada tertulis, karena ada tercatat. Ya, kalau karena ada terbaca itu pasti konteksnya adalah copy paste. Itu yang namanya copy paste. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Salah satu contoh, Abang membuat novel atau catatan atau tulisan. Terus saya robah. Abang enak nggak? Abang merasa istilahnya merasa tersinggung nggak? Itu ada konsekuensi hukumnya gitu. Karena merubah hasil karya orang. Apalagi ini dengan embel-embel ada tertulis. Gitu loh. Tadi Abang sudah sepakat bahwa yang namanya mengurangi, yang namanya kitab suci itu tidak boleh ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Ini jelas-jelas di sini Paulus melakukan pelanggaran dengan cara apa? Merubah ayat-ayat di dalam kitab Yesaya. Itu aja sih. Silakan lanjut dengan yang lain. Enggak apa ada dituliskan di situ ya. Saya merubah kitab Yesaya katanya, enggak ada kan? Oh, silakan Anda baca lagi. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Coba baca. Coba M, tap lagi titiknya M. Itu Yesaya berapa coba? Ada nggak kalimat dibinasakan? Korintus berapa tadi itu, Bang? 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus pasal 1 ayat ke-19. Iya. Bentar ya, saya lihat dulu. Oh ya, silakan. Korintus 1 Korintus ayat 1 ya? ke-19. Ayat 19 1 ya. Korintus 1 Korintus 1 ayat pasal 19. Ayat ke-19. 1 Korintus 1 ayat 19 ya. Ini saya baca ya. Ya, that's right. Monggo. Semua saya sebab pemberitaan yang saya lihat karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijaksana akan kulenyapkan. Udah. Sekarang kenapa Abang hubungkan dengan apa tadi? Dengan Yesaya. Yesaya berapa? Saya berapa itu? Yesaya 29 ada. Yesaya pasal 29 ayat ke-14.
Yesaya 29 pasal 14. Nah, coba di situ cari ada enggak? Ada enggak Dulu. membinasakannya? Sebentar dulu. Yesaya berapa tadi? Pasal ke-29 ayat ke-14. 14 ya. Pasal 29 ayat 14. Sekarang saya tanya, Bang. Dasar Abang menghubungkan ayat Korintus dengan Yesaya ini di mana, Bang? Dasarnya apa, Bang? Ada, Bang? Oh, kalau itu Anda harusnya tanya sama Paulus. Karena Paulus itu kan Abang yang Pasti apa? katanya. Ah, kan di situ kan ada tertulis karena ada tertulis, Pak. Di situ iya, Bang. karena ada tertulis. Lalu maksudnya gini, Bang. Dasar Abang menghubungkan ayat ini dengan Yesaya ini apa? Coba. Itu Paulus ketika ngomong karena ada tertulis itu mengutip dari mana? Ya, makanya Abang pastinya dari mana kok bisa Ya itu kan, menghubungkan nah yang itu kan saya itu tanya. ada itu coba di situ kan ada titiknya. Titiknya itu yang saling kari itu. Coba. Titiknya itu. Coba. Itu titiknya, coba. Maksudnya titiknya itu gimana, Juat? Titiknya itu maksudnya ayat kutipan gitu. Titiknya itu. Ah, coba. Maksudnya kutipan dia. Saya klik ya. Paulus katanya apa istilahnya? Paulus mengkopas Yesaya. Berarti kan titik yang saya anak panah itu, haki, yang anak panah melanggar itu. hak asasi intelektual. Ini Berarti kan titik yang saya tanda anak panahnya, saya tunjuk gambar anak panah itu, saya klik ya. Kalau Pak Ginting nggak bisa menerangkan ya bilang aja next aja gitu. Baru kita back ke topik. bukan saya tanya dulu, Bang. Saya kan boleh lah. Kalau memang Abang anggap saya nggak bisa menjelaskan, ya sudah, saya nggak usah menjelaskan. Ya, Ya, silakan Pak Ginting kalau masih mau dijelaskan. Halo, Silakan. diam. Silakan jelaskan. Nggak videonya paten. Astagfirullah, apaan tuh? Tolong yang di mute baru masuk itu. Ya. Gimana Pak Ginting? Ya sudah, kan Abang bilang saya nggak bisa menjelaskan, ya sudah. Nah, maksud saya kalau nggak bisa next aja Ya, begitu. kan Abang bilang tadi sudah nggak bisa menjelaskan. Ya Kalau sudah, nggak bisa, apa-apa. ini kan Lanjut. teologis. Lanjut Topik kita, pertanyaan berikutnya. topik kita kan ini adalah tadi Ya kan Pak Ginting ada udah, Bang. topik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nggak usah ini Udah, topiknya. Udah kasihan F. Udah kasihan F, Kaspos F. Topiknya ini kan adalah apakah Lukas, Matius, Yohanes, Markus itu menulis pertama di PB itu dengan berbahasa Yunani, koine, itu kan topiknya di sana. Ya Pak Ginting, apa udah mau pindah topik nih? Ya udah, kalau mau pindah topik nggak apa-apa. Nah kalau mau pindah topik ya silakan. Jadi saya tanya Mas Karol dulu, Mas Karol. Kalau menurut Anda itu tulisan keempat ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini itu menurut Anda tulisan pertamanya itu apa? Menurut Anda? Sesuai dengan apa bahasa? Kalau bahasa Yesus ya bahasa apa? Pesita Ibrani. Ibrani tulisannya Yunani. Lukas 1 menulis Ini saya lihat pertama kali. Judulnya, maaf ya saya lihat judulnya mengapa penting membahas pentingnya membaca original teks. Kalau tidak salah judulnya. Sebenarnya gini, Bang. Judul yang Jadi saya sampaikan tadi, apa sih arti bahasa asli sebuah kitab itu loh? Ya. Itu sebenarnya. Makanya tadi sudah dapat diproses bahwa bahasa asli sebuah kitab adalah di mana bahasa yang digunakan pertama kali menulis kitab itu. Itu kesimpulannya tadi. Sebenarnya udah sepakat saya rasa. Oh iya, jelas ya. Jadi bukan semata-mata bahasa lisan, tapi yang bahasa tulisan dalam hal ini. Ya bahasa tulisan makanya lah. penting sih sebenarnya untuk menggunakan bahasa bahasa tulisan yang original ya. Karena Gini Bang, maksudnya sebuah kitab itu bahasa aslinya adalah di mana bahasa yang digunakan menulis karena itu gitu loh. Gimana Mas Karol? Ya sepertinya topiknya sudah bergeser ini ya. Iya. Dari pembahasan original text ke masalah teologi. Bahasa kan biasa Ya oke, langsung kalau begitu kita bagaimana Mas Ginting bisa dilanjutkan dengan topik
teologis? Silakan lanjutkan, yang bisa saya jawab akan saya Iya jawab. kan banyak. Oke. Di sini ada Mas Juma ini. Mas Juma monitor? Iya bang, lanjut bang, nyimak. Misalnya kan, Bang Juma kemarin saya tanya nggak misalnya jadi. roti, Nah Apa ini. tuh? Ya, nih. misalnya roti dan ikan itu kan. Ya langsung aja ini rupanya si Carol. Bang Juma nggak jadi malam ini, katanya mau di PIC enggak. Apa tuh? Tapi kata Bang Juma mau tanya di sana. Di PIC Saya jam belum- 9. Saya belum ada konfirmasi nih. Tadi saya dari sana Bang, dari PIC. Katanya abang mau sama si Perak Dudan apa siapa? Nggak jadi ya? Saya kurang tahu itu bang. Karena tadi saya nanya Tidak ke jadi. teman-teman. Saya Tidak nanya jadi. ke teman-teman tapi tidak direspon. Oh, yang bilang nggak jadi tadi siapa tadi? Bang apa tadi? Omnivora. Ya, Iya, itu- saya tahunya tidak jadi. Oh, nggak jadi. Padahal Ya? sudah ada thumbnail saya tahu. Baik, kita, Thumbnail sudah muncul. Ya udah kita lanjutkan ke teologi saja. Itu kan tadi ada Mas Ginting menanyakan pertanyaannya belum dijawab oleh Bang Zuma. Bisa diperjelas di sini Mas Ginting? Udah lupa saya jadinya, udah lama kali. Ya. Ya kalau begitu tanya lagi lah, mumpung ada Mas Zuma di sini kan. Kita bergeser ke dialog Tadi saya teologis begini, ya. Bang. Begini, saya tanya tadi kan, berdasarkan apalah, ini di luar daripada apalah ya, denom ya. Udah susah juga saya nih, karena gimana itu ya. Apa yang gini, kalau boleh saya bertanya itu, apa dasar sebuah hadis? Ya, apa dasar sebuah hadis ya? Ya, Siapa ini? Mas Zuma barangkali mau menjelaskan? Mbak Gurunda Juma itu. Kasih ke Gurunda aja itu. Kalau hadis, aduh, nggak bisa saya. udah ke sana ya. Ke mute Mas Zuma mic-nya. Belum dibuka itu. Atau Mas Zuma lagi menjauh dari perangkat mungkin ini. Bro, Jadi mungkin saya sedikit ya sebelum nunggu Gurunda. Boleh. Hadis itu terdapat dua jenis. Yang ada hadis qauliyah, ada hadis fi'iliyah. Qauliyah, hadis yang dikatakan oleh Nabi. Pertanyaannya adalah Iya. apa dasar sebuah hadis itu loh? Iya, apa dasar sebuah hadis kan? yang mendasari munculnya sebuah hadis gitu loh. Nah, iya, jadi hadis itu sebuah tuntunan gitu. Sebuah tuntunan yang dimana misalkan informasi yang diberikan oleh Al-Quran, tuntunannya ada di hadis. Seperti contoh dalam Islam. Kan diperintahkan cuman diperintahkan sholat. Inani anam la ilaha illa ana fa'abunni wa qimi salat li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Nah, tata cara salatnya seperti apa? Di Al-Quran tidak menjelaskan, adanya di hadis. Harus berwudu dulu, harus mandi junub, harus berwudu, terus harus bertakbir, ruku, duduk di antara dua sujud, takbiratul ihram. Itu diajarkan di hadis. Begitu. Kalau dan pemahaman dalam Islam seperti itu. Jadi dan juga hadis itu ada dua, ada qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah hadis yang dikatakan oleh Nabi, fi'liyah hadis yang dilakukan oleh Nabi, begitu. Sesimpel itu dasar hadis. Ya. Berarti rujukan hadis adalah dasar hadis, sumber hadis itu adalah merujuk pada Al-Quran ya Bang ya? Tidak Kebalikan. bertentangan, Itu ya. kepada perbuatan dan perkataan Nabi, Pak. Penting. Itulah hadis. Iya, maksud saya perbuatan. Berikan informasi, nanti tata cara pelaksananya ke hadis. Seperti contoh membasuh tangan dan kaki, diperintahkan berwudu gitu kan. Di Al-Quran tidak menjelaskan tata cara berwudu seperti apa, adanya di hadis. Dari tangan, kaki, muka dan seterusnya sampai selesai. Iya Bang, ketika harus berwudu, ya dah. Kemudian berwudu itu begini-begini. Itu kan dasarnya karena ada perintah sholat di dalam Al-Quran kan? Iya, jadi informasi sumber primernya itu di Al-Quran dulu, baru sekundernya di itu maksud hadis. saya.
Nah, dasarnya berarti Al-Quran kan gitu Bang. Iya, Al-Quran Mungkinkah dulu, baru ke hadis. Mungkinkah ada hadis yang dikeluarkan Nabi tapi tidak merujuk kepada Al-Quran? Banyak. Banyak, ada ya? Kalau kalau itu lari masuk klasifikasinya ke hadis doif. Doib itu maksudnya apa tuh? Hadis doif. Hadis yang lemah. Lemah, hukumnya lemah. Lemah berlaku nggak itu? Enggak berlaku. Nggak berlaku. Berarti itu kita anggaplah nggak hadis ya. Maksud saya kan hadis ini yang sahih lah ya. Nah, jadi gini, kenapa umat Islam itu ulama-ulama itu sekalipun hadisnya doif atau lemah, kenapa masih dikodifikasikan supaya keturunan-keturunan seperti kita saat ini juga bisa mengetahui bahwa oh ternyata hadis ini doif, tidak tata caranya tidak petunjuknya kita tidak wajib untuk melakukan ini. Dan kita tahu umat Islam tahu itu. Ulama-ulama kita udah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Begitu. Yang maksudnya sekalipun itu doif tapi juga yang maksudnya doib itu apakah bersumber dari Muhammad tetapi alasan-alasannya tidak lagi relevan, atau doib itu adalah itu nanti ada nanti kita periksa di sanatul hadisnya. Halo Bang, gini maksud saya. Hadis doib itu apakah karena dia itu tidak relevan lagi dengan zaman, atau karena itu tidak pernah disampaikan sang Nabi gitu? Nabi gimana? Ya jadi gini ya. Problem terkait itu doif atau tidak, itu di cross check ke sanatul hadis. Orangnya itu dobit atau tidak, orangnya itu lemah hafalannya atau tidak, orang ini pernah berdusta atau tidak. Baru bisa dari kategori-kategori tersebut, jika ada memang satu yang terpenuhi, berarti maksudnya hadis doif. Simple itu. Sebenarnya saya ulangi Bang ya. Islam. Saya ulangi Bang, pertanyaan saya. Doib itu apakah sebuah hadis yang sudah tidak relevan meskipun itu berasal dari Nabi Muhammad, atau sebuah hadis yang muncul sebenarnya tidak berasal dari Nabi Muhammad? Jawabannya begini, sebenarnya gampang itu ya. Hadis itu kriterianya yang minimal 5 ya. Ketersambungan sanad. Itu wajib itu. Ya. Kedua itu perawi adil. Ya, hafalan perawi kuat. Terus tidak ada syad gitu ya. Terus tidak ada ilah. Nah, saya jelaskan nanti agak lama ini gitu. Kira-kira begitu. Yang paling penting adalah itu ketersambungan. Hafalan perawi adil gitu. Nah, kalau ada yang doib kayak tadi itu memang nggak dibuang oleh para ulama supaya ada perbandingan kita. Kalau nggak ada yang lemah, bagaimana mengetahui yang kuat? Itu istilahnya di sana. Jawabannya begitu aja sih. Nggak ada. Oke. Nggak ada kok di sana di ini, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya oke. Saya sederhanakan Bang ya. Hadis doib itu asli atau palsu? Apa itu? Hadis doib itu asli atau palsu? Oh, saya yang ditanya. Iya, Bang Jumlah yang jawab. Silakan Bang. Oke. Mengenai hadis, Rasulullah Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jadi Allah mengatakan begini kepada Rasulullah. Kami tidak mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad illa kecuali agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini artinya apa? Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk kemudian menjelaskan daripada apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Penjelasan Rasulullah Muhammad SAW itulah yang kemudian disebut dengan hadits. Nah, terkait dengan hadits yang dhaif berarti adanya sebuah informasi
yang mengatasnamakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dapat ditemukan dari orang-orang terdekatnya perkataan-perkataan yang disebut hadis tersebut. Misalnya an-nizafatu minal iman. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kebersihan itu sebagian daripada iman. Misalnya seperti itu. Tapi setelah dicari, ditelusuri, pernyataan yang disangkakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak sampai, maka kedudukan daripada pemberitaan itu dhaif. Nah, kenapa nggak sampai? Karena kita lihat dari rawihnya tidak nyambung, dari sanadnya tidak nyambung, lalu kemudian ada yang disebut mukharrij, siyaqul, ada matan hadis dan semuanya itu tidak memenuhi unsur. Sehingga pemberitaan itu dikatakan dhaif atau lemah. Bahkan ada yang maudhu. Seperti itu, Bang. Udah, Bang? Oke. Iya. Berarti saya tarik sebuah penjelasan yang Abang sampaikan bahwa sebuah hadis apabila dinyatakan dhaif, berarti itu bukan berasal dari Nabi Muhammad, melainkan adalah dari orang-orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Benar begitu, Bang ya? Iya. Jadi Ya. gini, kita harus memahami dulu dhaif itu apa. Dhaif itu artinya adalah pemberitanya itu tidak tersambung, tidak bersambung. Jadi dhaif itu bisa dikategorikan dalam mauquf atau hadis maqtu, mursal, muallaq, mudallas dan seterusnya. Atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil, tidak jujur, pernah berdusta, ditengarai orang itu pernah berdusta sehingga diragukan pemberitaannya alias cacat. Nah, ini yang disebut dhaif. Bisa jadi itu adalah ucapan Rasulullah, tapi karena sanadnya terputus, tidak bersambung, atau pemberitaannya itu kemudian hanya dia sendiri yang mengatakannya, tapi yang periwayat lain tidak, maka itu dhaif. Maka itu contoh misalnya nih, saya sumber. Saya mengatakan kepada murid-murid saya, pengikut saya, sahabat saya, aku menganjurkan kepada kalian agar setiap hari Jumat kalian mandi dengan menggunakan sampo sangsil, karena tiada kemilau seindah sangsil. Orang-orang ini kemudian setelah saya nggak ada, mereka menuliskan kata-kata itu, kalimat-kalimat itu, mereka sampaikan kepada muridnya. Lalu muridnya menuliskan. Kalau yang kemudian menuliskan itu adalah secara berjamaah, 2 atau 3 orang, pemberitaannya benar dan bersambung, maka itu sahih. Nah, tapi kalau kemudian murid-muridku ada 10, tapi cuma 1 yang menyatakan itu, lalu kemudian yang 1 ini ditengarai pernah berdusta, pernah disidang atau diadili oleh para sahabat atau Rasulullah karena melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian penyampaiannya juga terputus, tak ada orang yang lebih di atas menyampaikan ke dia, yang sampai kepada Rasulullah, maka kedudukan daripada penyampaiannya itu adalah dhaif. Itu, Bang. Berarti dhaif belum bisa dipastikan palsu atau asli, Bang ya? Ya, betul. Makanya tapi dia ya. sudah duduk di dalam pembagian hadis, yaitu hadis dhaif. Kalau hadis palsu, oh, itu maksudnya ke maudhu. Nah, itu kalau maudhu itu jurusannya Bang Handi tuh, paham dia tuh. Oke. Ketika Nabi Muhammad melakukan sesuatu, gitu, atau berbicara tentang sesuatu, adakah sesuatu yang dibicarakan Nabi Muhammad itu tidak terdapat di dalam Al-Quran? Banyak hal yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu bicarakan yang tidak terkait kemudian di dalam syariat. Banyak hal, tentu banyak hal. Karena kenapa? Beliau juga adalah seorang pedagang, dia adalah seorang pemimpin. Tentu banyak hal-hal yang dia lakukan yang kemudian tidak terkait dengan syariat agama. Tetapi menjadi sebuah hadis.
Kalau sebuah hadits itu kemudian pasti diberitakan kepada para sahabat, dan sahabat pasti menuliskan. Enggak, maksud saya gini Bang, apakah mungkin ada sebuah hadis yang ternyata itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran? Bisa jadi. Oh, bisa Bisa jadi, jadi karena merupakan ketetapan dari Rasulullah, ketetapan beliau. Misalnya ada masalah yang tidak ada cakupannya kemudian dengan apa yang terjadi pada masa itu, belum diwahyukan, dalil-dalil itu belum diwahyukan tentang perkara yang ada, maka bisa jadi itulah yang disebut keputusan atau ketetapan Rasulullah. Lalu kedudukannya apakah setara dengan Al-Quran, Bang? Kedudukannya enggak, itu tetap sebagai sebuah sabda atau perkataan Rasulullah. Nah, Rasul mengatakan begini di dalam periwayatan Bukhari Muslim itu mengisahkan begini. Sungguh aku akan menetapkan hukuman untuk kalian berdua dengan kitabullah. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa bersandar terhadap Al-Quranul Karim. Apapun itu. Enggak, tadi kan abang sampaikan tadi bahwa ternyata sebuah hadis ada juga yang tidak bersumber dari Al-Quran. Benar itu, Bang? Belum dikatakan sebuah hadis karena belum diberitakan. Tapi begini, ada sebuah riwayat yang kemudian sanadnya dari Asy-Syabi. Beliau mengatakan begini. Rasulullah Muhammad SAW menetapkan suatu ketetapan. Kemudian diturunkan sebuah wahyu atau nas Al-Quran yang tidak seperti apa yang beliau tetapkan, maka beliau menerima ketetapan hukum Al-Quran untuk yang akan datang dan beliau tidak mencabut ketetapan beliau yang pertama itu. Itu maksudnya. Berarti ada hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu, Bang, pertanyaannya, Bang? Banyak hadis yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran, dan itu jatuhnya kepada hadis lemah, bahkan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu. Oke, contohnya ini, Bang. Di manakah disebutkan bahwa anjing itu haram di dalam hadis? Tidak ada diterangkan anjing itu haram dalam hadis. Ada, emang ada pernah Anda temukan? Enggak, saya bertanya, ada enggak? Enggak ada ya? Kalau dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran ada? Ayat binatang-binatang yang tertulis di mana itu, Bang? Di dalam Al-Quran, saya cari dulu ya, saya lupa dalilnya. Yang pastinya ada bahwa yang diharamkan itu adalah yang dinajiskan itu adalah liurnya anjing, dagingnya juga termasuk diharamkan. Iya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menunjukkan dalil Al-Qur'annya. Al-Kahfi ayat 9 sampai 19. Iya, Al-Kahfi. Bentar ya, saya baca dulu. Al-Kahfi surat keberapa itu, Bang? 18 ya? Surat 18. Yang ke ayat ke? Ayat ke-9 sampai ke 19. 9 sampai ke 19. Saya bacakan, Bang, ya. Ya. Oh. Dan engkau kira bahwa penduduk gua dan batu bersurat suatu tanda kekuasaan kami yang ajaib. Ketika berdiam, berlindung pemuda-pemuda ke dalam gua, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan siapkanlah untuk kami keadaan yang baik dalam urusan kami. Lalu kami tidurkan mereka dalam gua beberapa tahun lamanya. Kemudian mereka itu kami bangunkan supaya kami ketahui manakah di antara dua golongan yang lebih tepat perhitungan tentang lama mereka dalam diam dalam gua itu. Kami kisahkan kepada engkau pekabaran mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami tambahi mereka itu dengan petunjuk. Kami perkokoh keimanan dalam hati mereka,
ketika mereka berdiri di hadapan rajanya, lalu berkata, Tuhan, kami ialah Tuhan langit dan bumi. Kami tiada akan menyembah Tuhan selain daripadanya. Jika kami sembah, tentu kami berkata dengan perkataan yang jauh dari kebenaran. Mereka ini kaum kami, mereka mengangkat Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mengapakah mereka tiada menunjukkan dalil yang nyata atas demikian itu? Siapakah yang lebih teraniaya dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Ketika kamu memisahkan diri dari mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka berdiamlah, berlindunglah kamu ke dalam gua. Nanti Tuhanmu melimpahkan rahmatnya kepadamu dan menyediakan untukmu dari urusanmu barang-barang keperluanmu. Engkau lihat matahari ketika terbit miring dari gua mereka ke sebelah kanan, dan ketika terbenam dilampauinya gua mereka sebelah kiri. Sedang mereka dalam lapangan gua itu. Demikian itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa yang ditunjuki Allah, niscaya ia mendapat petunjuk. Dan siapa yang disesatkannya, maka tiadalah engkau mendapat wali yang menunjukinya. Engkau kira mereka itu bangun, sedangkan mereka tidur. Kami balikkan badan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sedang anjing mereka mengembangkan kedua lengannya di halaman gua. Jika engkau lihat mereka, ketika itu niscaya engkau berpaling lari dari mereka dan penuh hatimu dengan ketakutan. Hadis riwayat. Demikianlah kami Hadis membangunkan mereka itu supaya mereka sesamanya bertanya-tanya. Berkata hadis riwayat Bukhari nomor 3314, anjing itu haram. Mereka itu hadis riwayat berapa Bukhari. lamanya kita diam di sini? Jawab mereka, kita diam di sini 1 hari atau setengah hari. Mereka berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu diam di sini. Sebab itu suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia lihat mana makanan yang lebih bersih. Kemudian hendaklah dibawanya kemari untuk rezekimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah ia memberi tahukan kepada seorang jua pun tentang halmu. Di mana di sini dikatakan anjing haram, Bang? Oh, bentar ya. Maaf, salah lihat, sorry. Udah capek saya baca, saya cari-cari nggak ada. Ntar ya, berapa menit, saya lihat dulu. Hadis riwayat Bukhari. Tadi ada yang hadis berapa tadi? Hadis riwayat Bukhari. Mungkin dibuka aja, bro. 3000, di nomor 3314. Buka aja, Pak. Aduh. Kang ada ya ini? Bentar. Dibuka aja. Ya nggak ada aplikasi hadis soalnya. Sok langsung nggak punya aplikasi hadis. Aduh, gimana sih? Kan situ gurunya. Buset. Lalu gue bingung juga nih. Ada sanal Humaydiyu Abdullahi. Bentar, bukan. Ini. Kalau dalam Al-Quran itu yang bertaring itu. Itu dalam hadis Bang. Yang bertaring itu dalam hadis Muslim 1934, itu binatang buas, binatang yang bertaring, yang bercakar itu haram. Kemudian kalau di dalam hadis riwayat Muslim 1568, hasil penjualan anjing itu kotor. Itu dasar-dasarnya. Oh, bukan. Sorry. Ini susah juga cari di sini nih. Ada nih 3314. Bentar. Aduh, Bukhari. Oh, nih. Hadis Bukhari 3314 ya, elah. Iya. Aduh, ini. Mau bertemu ini. Iya, bukan di dalam Al-Quran. Ya, lanjut M. Ya, ntar ya. Hadis riwayat Bukhari, HR Bukhari nomor 3314. Nanti Pak Ginting tolong dicatat ya. Biar nggak nanya-nanya doang gitu. Kita lihat. Iya, HR Bukhari nomor 3314. Mari kita lihat. Dengarkanlah. HR Bukhari nomor 3314. Pum. Nah, keluar dia. Eng. Nah.
Hadis Bukhari mana tadi? Tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipis maka ada sedikit air maka mereka datang bersih air masuk ke dalam bejana itu kemana aku berkentnya aku melihat air Rasulullah SAW. Waduh, kan tadi hadis Bukhari. Astagfirullah, gue salah lihat kali. Ini dikatakan ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di dalam. Bentar ya. Ya ilah. Muslim haramnya daging anjing. Bentar. Itu loh Muslim 1934. Itu kan jelas Rasulullah SAW melarang makan binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung buas yang memiliki cakar. Kan jelas itu. Tuh, udah saya ada tuh sama saya tuh. Nah itu di kolom chat itu. Ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram. Nah, itu aja lah. Ini loh. Oh. Nomor itu. Nah, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram. Di tanah haram tikus, kalajengking, burung, buas, gagak dan anjing. Nah itu. Itulah. Maksudnya dibunuh dengan yang dimakan haram sama artinya itu, Bang? Karena anjing disebut Rasulullah SAW sebagai hewan fasik, maka hukumnya haram memakannya. Nah itu haram memakannya itu ada di bawah. Karena anjing disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hewan fasik, maka hukumnya haram memakannya. Udah, makan di haram ya, makan haram. Oh, berarti itu terdapat di dalam hadis, Bang, tapi hadis, tidak terdapat dalam Al-Quran ya. Ya. Kalau dalam Al-Quran tuh garis besarnya saja. Garis besarnya gimana? Contohnya? Ya, contoh dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu kan. Coba dicek itu. Nanti diterangkan di hadis gitu. Iya, maksud saya kalau di Al-Maidah atau surah Al-Baqarah itu yang diharamkan cuma ada 4 itu. Satu dia darah, daging babi, bangkai, dan yang disembelih dengan tidak dengan nama Allah. Karena yang 4 itu belum ada yang temukan ayatnya. Enggak gini, kalau semua dimasukkan di dalam Al-Quran, yang bertaring itu banyak. Kucing, anjing, semua habis. Iya. Tebal nanti Al-Quran gitu loh. Betul. Itu. Belum ada yang temukan ayat Al-Quran? Belum. Kalau di dalam surah Al-Arab 31 ya. maka Al-Arab 157 juga ada, Bang. Ya, betul. Situ dikatakan wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuhirrumu alaihimul khaba'ith. Nah, di sini jelas bahwa diharamkan segala yang buruk terkait dengan makanan. Ya. Jadi Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan Al-Araf berapa, Gurunda? 157. 157. Iya. Nah, terkait dengan apa yang sahabat kita pertanyakan, itulah tentang hadits. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengulas tentang apa yang diharamkan yang buruk itu. Makanya dikatakan bahwa makan dan minumlah dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, kenapa kemudian banyak dalil dalam hadits yang mengharamkan daging anjing? Misalnya di dalam hadis Bukhari ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah haram, seperti yang kita lihat bahwa di situ juga termasuk anjing di dalamnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, yaitu anjing yang dipelihara, anjing yang pintar untuk berburu, atau anjing yang disuruh menjaga tanaman, maka setiap orang yang memelihara anjing
tanpa untuk hal tersebut, pahalanya akan berkurang sebesar 1 qirat. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memang melarang. Nah, di dalam hadis Bukhari juga diterangkan sama. Setiap pahala amalan orang yang memelihara anjing itu akan berkurang. Artinya sangat jelas anjing itu boleh hanya untuk sekedar menjaga tanaman dan berburu. Berarti anjing yang yang digunakan dipelihara untuk bermanfaat bagi manusia dan tidak untuk dimakan, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tadi. Wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yada'ul anhum israhum. Ini jelas, dalilnya jelas. Jadi kemudian kembali kepada apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzina ikhtalafu fi. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diberi Al-Qur'an, kemudian beliau yang menjabarkan, yang menjelaskan kepada umat manusia. Demikian. Silakan yang lain ditambahkan. Saya rasa cukup itu. Abang tadi mengatakan yang buruk, ya toh. Yang buruk dalam hal apa ini, Bang? Dalam hal ketika kita memakannya, ataukah dalam sifat binatang itu, atau bagaimana? Artinya yang boleh dikategorikan sebagai binatang yang menjijikkan. Itu bisa dikategorikan seperti ya, betul. Yang buruk itu artinya menjijikkan, kemudian menakutkan, itu bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Kucing menjijikkan itu, Bang? Kucing bertaring, Bang. Enggak, tadi ada kata Abang itu kan menjijikkan. Kucing menjijikkan enggak? Iya, makanya enggak dimakan. Kalau kami umat Islam enggak makan kucing. Enggak, maksud saya kucing itu menjijikkan tidak? Enggak Bang Ginting, kan di dalam syariatnya kan tadi sudah dijelaskan yang bertaring termasuk hewan yang bertaring. Kucing itu bertaring. Hewan yang bertaring, ya. Ikan banyak yang bertaring, Bang. Ikan bertaring. Ya banyak, ente juga bertaring, haram buat kami. Enggak, kalau ikan semua binatang yang di air itu halal. Kalaupun ada yang di laut itu kayak manusia, itu pun halal kalau ada gitu loh. Putri duyung pun halal kalau ada gitu. Iya, ada maksud saya tadi tadi Bang Juma bilang kan hewan yang bertaring. Makanya saya bilang yang dibicarakan kan yang di darat Bang Buas, Bang, bukan masuk ke air. Jadi konteksnya dilihat dulu gitu loh. Oke. Ya udah, gini aja. Di dalam surat Al-Baqarah saya baca bahwa hanya diharamkan bagimu, ada kalimat hanya loh, Bang. Hanya diharamkan bagimu darah, daging babi, bangkai, dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Berarti ada hanya 4. Kok tiba-tiba bisa berkembang tempat yang lain? Penjelasannya gimana itu, Bang? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Udah kena terhadap surah Al-Araf itu. Bahwa yang buruk-buruk selain apa yang ditetapkan. Al-Quran itu kan punya asbabun nuzul. Ada sebab musabab ayat itu diwahyukan kemudian. Berarti waktu ayat Al-Baqarah itu belum muncul, Bang, ya? Ayat Al-Baqarah yang mana ini? Enggak, yang ayat Al-Baqarah 173 ya. Al-Baqarah ayat 173. Bertaring itu tadi diharamkan babi. Ada kata hanya. Saya harap teman-teman yang berkomentar aja menjawab. Ini bingung itu yang bertanya. Ini bagus untuk edukasi kita semua ya. Kenapa di luar sana mungkin teman-teman kita paham tapi belum memahami. Jadi saya harapkan hanya 1 atau 2 orang aja yang menjawab. Oke. Ya, jadi terkait dengan Al-Baqarah ayat 173 itu. Dengar, cek. Suara saya kedengaran? Dengar, Bang. Ya, itu adalah penjelasan terinci terhadap masyarakat jahiliyah pada masa itu di Mekah dan kemudian masyarakat yang ada di Madinah. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu membolehkan memakan hewan yang mati tanpa disembelih dengan anggapan halal. Nah, ini asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Bang. Abang jelaskan kata hanya itu maksudnya apa? Tunggu dulu. Ini bercerita tentang asbabun nuzul. Ada yang melatar belakangi ayat ini. Jadi yang melatar belakangi ini adalah penjelasan
kepada orang jahiliyah, baik di Mekah maupun di Madinah, yang kebanyakan dari mereka itu membolehkan memakan hewan yang mati tanpa disembelih dengan anggapan mereka bahwa makanan itu bahwa hewan itu halal. Ya. Ya, itu asbabun nuzulnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, itu juga berlaku kepada kami umat Islam. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu. Mu di sini adalah orang Mekah, orang Madinah. Lalu kemudian ini menjadi ketetapan di dalam pengajaran umat Islam. Makanya kami umat Islam di dalam ilmu fikih, itu memang betul. Kami nggak boleh makan bangkai, makan darah, makan daging babi, dan binatang yang disembeli tanpa menggunakan nama Allah. Meskipun itu makanan yang dihalalkan, masuk golongan hewan yang dihalalkan, tapi karena dia disembeli tanpa dengan basmalah, dengan nama Allah, maka kami diharamkan untuk memakannya. Maksud saya begini, Bang. Di situ gini ya, pemikiran saya yang sederhana ya, begini maksudnya. Di dalam ayat itu digunakan kata hanya. Tapi kok tiba-tiba ada yang di luar daripada itu juga diharamkan, itu loh Bang maksud saya. Nah, itu makanya aku bilang tadi, ini bercerita tentang kejadian yang terjadi terhadap orang jahiliyah di Mekah dan Madinah. Kalau seperti yang diterangkan oleh sahabat saya tadi, Akhi Sugi dan teman-teman, terkait dengan makanan seperti ikan yang Anda maksudkan. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Jadi boleh. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi nggak ada kemudian, ya. Jadi nggak ada penjelasannya di sini, hanya tahu-tahu berkembang menjadi yang lain, Bang, nggak ada ya? Ya, kami Al-Quran itu kami imani, Bang, sepenuhnya kami terima. Jadi poin-poin yang kemudian tersiar di dalam ayat-ayat suci Al-Quran tentang pengharaman makanan itu kami terima semua. Bahwa ini yang diharamkan di ayat ini yang diharamkan di ayat ini, itu kami ambil semuanya untuk kami nggak makan. Dan yang dihalalkan di ayat ini, lalu kemudian di ayat ini juga dihalalkan, itu yang kami ambil. Enggak, Bang, maksud saya gini, sederhana aja Bang pertanyaan. Kan di situ kan hanya itu berarti kan tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi maksudnya, Bang. Bagi orang Madinah dan Mekah yang ada pada masa itu. Kan pada tadi pada peristiwa itu loh. Ini ya, bagus pertanyaannya Bro Ginting. Iya. Kan tadi asbabul nuzulnya saya ceritakan, nah Bang. Asbabul nuzul daripada ayat itu. Berarti sekarang sudah boleh kalau gitu berarti. Itu. Ini bagus pertanyaannya Bro Ginting. Iya. Kan tadi asbabul nuzulnya saya ceritakan, nah Bang. Kok berulang ya? Asbabul nuzul pada masa itu. Kalau berarti itu untuk masa itu, berarti masa sekarang sudah nggak berlaku lagi? Ya berlaku lah. Tuh. Berlaku juga ya, tapi katanya untuk masa itu, lalu tadi dijelaskan di hadis. Tapi ya udah, oke lah. Diuraikan di hadis, Susan. Tapi di hadis kan nggak ada dijelaskan anjing haram. Di Al-Quran. Ya kan tadi ada Bang di surah Al-Araf yang saya bacakan ke Abang tadi tuh. Jadi kalau boleh saya tarik ini, saya juga belajar ini ya. Kita tarik sebuah garis merahnya ya. Al-Quran itu secara global atau garis besar lah menerangkan. Rinciannya itu di hadis. Itu yang kami percayai. Karena Rasulullah kan waktu meninggal, beliau meninggalkan 2 pusaka, itu Al-Quran dengan hadis. Ya. Ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan kok hanya ya, mungkin kita pikiran yang tidak mendalami Islam, ya kan? Bang. Kok itu aja pasti timbul pertanyaan, kok berkembang, kok berkembang. Nah, ternyata perkembangannya itu dijelaskan di hadis. Gitulah mungkin bahasa sederhana saya, mengikuti kesederhanaannya Bro Ginting. Bukan begitu, Bang? Ya, makanya kan dari awal saya bilang, Bang, ya kan dari awal saya bilang kan, saya tanyakan, apakah hadis itu bisa muncul meskipun tidak berhubungan dengan Al-Quran, kan saya bilang gitu tadi. Iya betul. Ya ada muncul tadi kan sudah dijelaskan dengan teman-teman. Mungkin penjelasan teman-teman ini ya, karena kami sudah Islam dari lahir ataupun sudah mendalami, mungkin penjelasannya itu sesama Islam memahami, orang luar mungkin perlu untuk mendalami lagi. Ini perlu belajar juga Bro Ginting. Perlu belajar untuk Pak Ade, izin Pak Ade, saya ngasih usul kan. Ada bagusnya kita juga bertanya nih, mumpung ada Pak Ginting di sini gitu kan, sharing soal. Jangan dulu. Ini bagus untuk edukasi karena saya lihat Bro Ginting ini kan udah open man ya. Dia rasa penarasannya tinggi terhadap Islam ya.
saya baca Bro Ginting. Ya siapa tahu dari diskusi kita yang santai, Bro Ginting itu mendapatkan suatu Maksudnya hidayah. gini Pak De, kita coba mencari persamaan ya, mencari persamaan gitu loh. Nah, dari yang haram-haram tadi kan, saya yakin ya, Pak Ginting juga nggak makan babi ya, karena saya tahu Pak Ginting Advent. Ya. Nah, sebenarnya dalam kekristenan itu babi haram apa enggak sih Pak Ginting? Itu yang ingin saya tanya. Haram. Nah, lalu kawan-kawan Kristen selain Advent pada makan babi itu gimana Pak Ginting? Nah, artinya mereka itu menafsirkannya mungkin tidak seperti yang saya tafsirkan, Bang. Contohnya begini, Bang. Kenapa saya katakan anjing ini saya pertanyakan? Karena saya pernah mendengar satu syiah mungkin ya, syiah entah apalah itu ya, mengatakan bahwa anjing itu katanya tidak haram gitu loh. Boleh dimakan. Saya pernah mendengar mungkin begini, Bentar. Biar nggak keliru, mungkin Pak De. begini. Ada juga korelasinya. Memang ada yang kayak babi bisa kita makan, anjing bisa kita makan. Mungkin ya. Tetapi pada suatu saat momen tertentu yang tidak ada pilihan lain. Bisa juga Bro Ginting mendengarkan ayat itu. Bang, kalau gitu mungkin bisa dijelaskan lagi ya teman-teman itu ya. Keadaan darurat lah. Ya. Bang, Pak De, biar nggak keliru. Biar saya yang jawab, biar nggak keliru. Dalam keadaan darurat itu saya udah paham saya. Tetapi ini katanya tidak dalam keadaan darurat. Boleh, tidak haram anjing katanya. Nah, kalau ada statement begitu, harusnya Bro Ginting memberikan referensi yang pas siapa yang berkata begitu, ayat mana, itu bisa kita jelaskan di sini mumpung ada ustadz saya di sini. Saya nonton di YouTube kemarin itu, Bang. Nah, itu kalau nonton di YouTube, ya itu YouTube-nya mana kita akan pelajari. Jangan-jangan itu aliran yang nggak bener gitu loh, Mas. Kalau nggak salah, jadi sebelum ke Adinda Reski, buat saudara saya Ginting, mungkin pijakan umat Islam itu gini, Bang. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 diterangkan begini. Wa ma takum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang menurut abang tadi itu menemukan ada yang membolehkan, itu sudah melanggar Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah sendiri yang menerangkan, wa ma takumur rasul fakhuzu, perintahnya itu adalah apa? Terima apa yang diberikan, apa yang diputuskan, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Allah itu kemudian mengatakan, dan apa yang dilarangnya bagimu, jangan kau kemudian lakukan, tinggalkan, kata Allah. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu nyata mengharamkan itu daging babi kan. Itu sudah nyata tuh. Bahkan hasil penjualan dari anjing aja itu dikatakan najis, kotor. Rasulullah Muhammad SAW menerangkan begini. Aku melarang makanan binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung buas yang memiliki cakar. Itu perintah. Dan itu keputusan beliau. Nah, kalau kemudian dalam sebuah hadis ada kata al-kabud akur, itu artinya adalah binatang yang bertaring. Berarti al-kabul ini artinya jadinya ke anjing. Anjing. Itu larinya ke anjing itu. Makanya dikatakan seperti hadis yang diterangkan oleh Ade Soid tadi, itu ada dikatakan anjing di dalamnya. Memang diharamkan. Tidak ada tawar-menawar tentang anjing itu. Tapi tidak ada pelarangan kemudian untuk memelihara. Memelihara untuk kemudian dalam arti sebagai penjaga tanaman, sebagai hewan berburu itu boleh. Tapi kalau hanya untuk sekedar disimpan di rumah, tidak ada manfaatnya, hanya untuk gaya-gayaan, itu dilarang keras bagi umat Islam. Kenapa? Karena pertama liurnya. Kemudian memeliharanya tanpa ada sebab musabab dari hal yang saya katakan tadi itu bisa mengurangi pahala. Gitu loh, Bang. Oke. Kalau Bang Ginting makan anjing nggak, Bang? Enggak lah, Bang. Emang di Bibel ada tertulis anjing haram, Bang? Ada. Mana? Itu cirinya, Bang. Cirinya begini, Bang. Oh, sama kalau begitu, kalau ciri-cirinya sama. Gini Bang, setiap binatang yang berkaki empat hanya boleh dimakan yang memamah biak dan berkuku belah. Jadi apa? Anjing nggak termasuk cirinya. Oke Bang, saya lanjutkan pertanyaannya Bang ya. Bentar. Tunggu dulu. Boleh saya jelasin dulu nggak biar nggak ngambang tadi itu? Boleh. Boleh, silakan Mureh. Ya,
Lalu Pak De. Saya tadi agak geli ya pas denger Pak Ginting ngomong dalam Islam itu anjing itu nggak haram gitu. Agak geli gitu. Boleh dimakan, bahkan ada statement boleh dimakan. Ini agak geli saya. Karena gini ya, saya fair-fairan aja. Saya juga pernah mempelajari namanya Muqaranatul Mazhab atau perbandingan mazhab ya. Di dalam Islam dari 4 mazhab yang ada ya, Imam Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, yang membolehkan atau memelihara anjing ya, itu adalah Imam Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Nah, ini guru dan murid ini, Imam Maliki dan Imam Syafi'i ini. Nah, sebetulnya ijtihad terkait najisnya anjing itu ada dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah mengatakan yang kurang lebih begini perkataannya kalau diterjemahkan ya. Apabila anjing menjilat salah satu tempat makanan atau minuman, maka cucilah 7 kali cucian. Nah, lalu Imam Syafi'i menukil hadits tersebut itu untuk mengklaim atau menjustifikasi bahwa anjing tersebut adalah najis gitu loh, karena harus dicuci sebanyak 7 kali. Karena di dalam Islam yang dicuci harus 7 kali itu adalah konteksnya najis dengan level mughladoh, najis mughladoh atau najis besar. Seperti itu. Sama seperti babi, berat, najis berat, betul. Seperti itu. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itu yang pertama. Namun Imam Maliki beristihad berbeda, gurunya Imam Syafi'i ini. Beranggapan bahwa tempat makan atau tempat yang tadi harus dicuci, semua benda yang habis dipakai itu wajib dicuci untuk menjaga kebersihannya. Makanya Imam Maliki beristihad bahwa memelihara anjing diperbolehkan. Jadi bukan makan anjing, diperbolehkan pelihara anjing. Tapi dengan catatan ada syarat-syarat ketentuannya. Harus ada gunanya, yakni apa? Untuk penjaga dan untuk pemburu di situ. Untuk berburu dan untuk menjadi penjaga. Ada ketentuannya, nggak asal-asalan aja gitu loh. Sekalipun boleh. Nah, saya tidak pernah menemukan satupun dari literasi Islam yang mengatakan boleh makan anjing gitu loh. Nah, tapi ini balik lagi Pak Ginting yang belum terjawab sama Pak Ginting ya. Kan kita sharing ya, tanya jawab. Saya tidak mengerti ketika Advent haram makan babi, sedangkan menurut Kristen yang lain, non-Advent, selain Advent, babi itu adalah halal. Bahkan ketika hari perayaan Natal, kelahirannya Tuhan, dalam perspektif Kristen, itu berbondong-bondong makan babi guling kriuk. Babi guling kriuk. Nah, ini yang salah Bible-nya atau yang salah gimana ya Pak Ginting? Silakan. Tafadhol Pak Ginting, mohon dijawab. Jadi, Oke, terima kasih. Saya jawab ya. anjing boleh Bang. Bentar, saya jawab ya. Kalau berbicara itu tentu kita, Bang Rizky pasti paham lah ya, ketika membaca Alkitab, lalu ada orang melakukan hal seperti ini tidak sesuai dengan Alkitab, ya kita terus terang aja bahwa mereka itu jelas tidak Alkitabiah ya, salah. Tetapi ya bagaimana pemahaman mereka, saya juga nggak mungkin lah ikut mencampuri kan, karena begitulah dia pemahaman mereka. Tapi saya tegaskan bahwa apa yang mereka lakukan tidak Alkitabiah. Itulah Bang. Itu yang pertama. Kemudian gini tadi, saya sebenarnya saya yakin dan saya juga di dalam Al-Quran juga pasti ada ayatnya itu, bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang hanya menyampaikan wahyu dan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu saya pernah mendengar itu. Apakah saya salah atau enggak ya? Itu terserah, nanti boleh diapakan lah. Makanya saya tanya, kenapa anjing haram padahal di dalam Al-Quran tidak dijelaskan gitu ciri-cirinya atau apanya gitu kan, hanya yang buruk-buruk saja kemudian ditakwilkan menjadi binatang seperti ini dan sebagainya. Oke lah, nggak masalah, berarti saya anggap sudah terjawab lah ya. Oke, saya tanggapi Pak. Sebentar dulu biar saya lanjutkan. Tadi Abang mengatakan soal babi bang belum selesai Bang. Kan sudah saya katakan Bang, mereka yang memakan babi tidak Alkitabiah. Berarti Kristen semuanya tidak Alkitabiah selain Advent, berarti kayak gitu dong? Oh, saya nggak bisa ke situ Bang, berarti. Nah, ya enggak gini loh. Gini aja Bang, saya gini aja jelasnya. Siapapun yang mengaku Kristen, siapapun yang mengaku, Bang, gini Bang, biar saya selesaikan. Siapapun yang mengaku Kristen, apabila melakukannya tidak sesuai dengan Alkitab, maka dia tidak Alkitabiah.
Oke, berarti secara tidak langsung kita di sini ketahui kan, Advent khusus yang ada di Indonesia nih, yang terlihat di Indonesia, yang tidak makan babi itu cuma Advent, gitu loh. Berarti dengan statement Bang Ginting seperti itu, secara tidak langsung Bang Ginting menyatakan nih, Pak Ginting menyatakan bahwa Kristen seluruhnya kecuali Advent itu semua tidak kitabiah, karena semuanya makan babi, Bang, gitu loh. Selain Advent, saya katakan, saya garis bawahi lagi, selain Advent. Kecuali Advent itu dia tidak makan babi, tapi selain Advent semuanya makan babi. Maka Kristen Protestan, Katolik, Karismatik dan bla 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 semua tidak kitabiah, Bang, karena mereka pesta babi, Bang, kalau hari raya, Bang. Ya. Setuju seperti antara itu. mereka ada juga yang tidak mau makan babi. Saya di sini nggak bicara keinginan umatnya, Bang, tapi doktrin gerejanya, Bang. Saya nggak bicara itu keinginannya. Gitu. Gini Bang, nanti kalau Abang pelajari, kan Abang sudah mempelajari perbandingan agama ya. Saya rasa di Kristen itu pun tidak ada mengajarkan mau makan babi, nggak ada. Itu saya nggak tahu itu kebudayaan yang masuk ke dalam gereja atau memang. Tapi saya rasa bukan doktrin itu Bang. Mau makan babi itu di dalam Kristen yang mau makan babi pun bukan doktrin. Enggak, dasarnya ada dalam Matius, Bang. Mereka kenapa mau makan babi? Karena dasarnya ada di dalam Matius. Bahwa segala yang masuk ke mulutmu itu tidak ada yang menajiskanmu karena akan dibuang ke dalam jamban. Akan tetapi yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Itu Abang sudah baca konteksnya, udah Abang baca kan? Apa maknanya kan? Udah, cuci tangan. Udah saya paham itu. Saya udah Roma 14 pasal 14 juga. Itu kan yang cuci tangan kan? Bukan iya, masalah tapi menurut babi, saudara-saudara Abang dari denom yang lain selain Advent, jadi makanannya itu nggak ada yang haram, Bang. Makanya saya tanya ke Abang gitu loh. Jadi dalam Kristen sebenarnya babi itu haram apa halal, Bang, gitu loh. Karena sebagian besar babi itu dihalalkan dalam gereja gitu loh. Cuma Bang, di Abang aja di Advent yang haram. Gini aja Bang, istilahnya kan begini. Kalau Abang mempertanyakan keimanan orang lain kan, saya pasti tidak bisa menjawab gitu. Cuman saya akan menjawab seperti apa yang saya pahami. Iya, betul. Ini saya bertanya secara global Kristen, Bang, bukan denomisasi, Iya, Bang. Jadi dalam tapi Kristen itu babi haram apa halal gitu loh. Ya jelas haram sesuai dengan Alkitab tertulis dalam Imamat 11. Ya. Berarti selain Advent semuanya nggak kitabiah ya, karena semuanya makan babi, Bang. Bang, bukan ke situ dulu framingnya, Bang. Lah iya, bukan framing, ini bukan framing, Bang. Gini loh, Bang, kita bicara logik ya, kita bicara logikal iya, ya. Bang. Itu kan iman mereka, Bang. Kan Abang sendiri yang bilang. Iya, betul. Bicara tentang keimanan, kita tidak Jangan bisa. dipaksa begitu. Oke, tapi di sini saya sudah menangkap gitu loh. Terkait apa yang Abang katakan, secara nggak langsung Abang mengatakan semua orang Kristen kecuali Advent itu tidak kitabiah gitu loh. Karena semuanya makan babi, Bang. Itu loh masalahnya. Tadi Abang sendiri yang bilang keimanan. Ada statement gini loh. Masih ingat nggak Bang Ginting ada statement yang mengatakan bahwa orang yang makan babi kalau dia itu Kristen itu tidak kitabiah. Kan seperti itu. Nah, ketika ada denom lain makan babi, yang saya tahu di Indonesia hanya denom Advent yang tidak makan babi. Berarti selebihnya semua tidak kitabiah, Bang. Ada korelasinya, Bang, secara logik seperti itu. Begini, Bang. Kan Abang bilang ketika berbicara keimanan, saya tidak mau masuk ke dalamnya, Abang bilang kan. Ya. Saya ingat sekali penyampaian Abang seperti itu. Makanya ketika Abang mempertanyakan keimanan orang, apalagi orangnya nggak di sini ya, tapi kalau orang di sini saya nggak apa-apa, saya tanya. Ya Pak Ginting tidak mewakili Kristen pada umumnya itu aja udah. Oke, berarti kita bisa simpulkan ya dalam kekristenan imannya beda-beda gitu ya. Boleh saya nambahin sedikit tadi ya mengenai anjing ya. Jadi mengenai anjing ini ada titik temu. Di Bible juga tidak dikatakan jelas, di Al-Quran juga tidak katakan dengan jelas, tetapi ciri-cirinya di dalam hadis jelas ya. Binatang yang bertaring dan binatang buas itu haram dimakan. Itu ciri-cirinya. Sesuai apa yang di Bible juga ciri-cirinya. Lalu apakah Nabi Muhammad itu boleh membuat hukum? Boleh. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu juga wahyu walaupun itu hadis. Sebagaimana yang tertulis di dalam surah An-Najm ayat 3-4 ya. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu ya menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Ini jelas. Jadi ketika Nabi Muhammad itu menentukan ini haram, ini halal, itu juga berdasarkan wahyu. Begitu Pak Ginting. Jadi Nabi Muhammad nggak bikin-bikin sendiri, enggak.
Itu juga berdasarkan wahyu begitu, Pak. Terima kasih. Kan tadi udah saya bilang, Bang, bahwa segala perkataan Muhammad itu tidak berdasarkan dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, oleh karena itu makanya timbul pertanyaan ini, berarti ada beberapa wahyu mungkin yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an, Betul kan sekali. gitu. Nah, gitu dia. Oke. Jadi Pertanyaan selanjutnya, Bang, yang agak ringan. Yang agak ringan sedikit. Bangkai binatang itu bisa menjadi suci dengan disama kecuali. Sebentar, Bang, saya lanjutkan bisa nggak, Bang? Bisa. Silakan. Ini tadi kan saya dengar tadi bahwa anjing boleh dipelihara untuk berburu. Benar itu, Bang, ya? Iya. Kira-kira hasil buruannya boleh dimakan nggak, Bang? Boleh, asal anjing itu sudah terlatih dan kita ketika melepaskan kita mengucapkan asma Allah. Lalu bagaimana liur yang ditinggalkannya di daging? Nah, itu dibuang di situ, tempat gigitannya itu dibersihkan, dibuang. Tapi sudah meresap ke seluruh tubuh? Oh, enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Sebab rabies itu kan cepat merambat itu, Bang. Nah, itu dibuang di daerah itu dibuang. Ya kalau Anda mencari kesalahan-kesalahan ke situ sih bisa aja. Bang, Abang jangan merasa bersalah, Bang. Saya hanya enggak. Saya nggak merasa bersalah. Justru di sini. Ini saya nggak merasa bersalah. Saya nggak merasa bersalah, ya. Jadi kalau Anda mencari celah-celah ke situ, ya disambung-sambungkan bisa aja. Ya sudah, kalau gitu nggak saya lanjutkan, Bang, pertanyaan saya, Bang. Saya ganti topik. Ya, lanjut, santai, lanjut, tanya lagi, Bro Ginting. Udah, Bang, nanti dianggap lagi mencari-cari kesalahan. Enggak, lanjut. Yang lain nggak ada, kira-kira yang lain, teman-teman di sini yang lain mau bertanya tentang ke Abang, mau bertanya? Tapi kalau menurut saya Pak Ginting itu Kejadian 9 ayat 2 sampai 4 itu boleh loh dimakan, coba baca. Mana Bang? Baca aja Kejadian, semua itu Kejadian 9 ayat 2 sampai 4. Baca aja. Kejadian 2 ayat 2 sampai 4. Baca aja. Ntar dulu saya cari Alkitabnya dulu, Bang, ya. Ya, Kejadian 9, ya. Kejadian 9 ayat 2 sampai 4. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Baca aja Pak Ginting itu. Itu kontradiksi dengan imamat. Kejadian 9 ayat 2 sampai 4 itu kontradiksi sama imamat. Itu kalau di dalam Al-Qur'an, Bang Handi, ada asbabul nuzul. Jadi asbabul nuzul juga kali di sini ya. Diperintahkan, ya ada. Karena kenapa di imamat itu kan muncul nanti pengharaman. Jangan makan ini, jangan makan itu. Hanya saja sangat disayangkan ketika ketetapan Tuhan itu sudah nyata kepada Bani Israel, lagi-lagi Paulus menghalalkan semuanya. Itu ada di dalam Efesus 2 pasal 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus... Bertanya Bang Joma. Saya belum bicara, Bang, sabar. Selesai dulu. Bang, sebentar, saya selesaikan dulu. Ini tadi kan kejadian itu ya. Kejadian 9 ya, Bang, ya. Jadi respon nanti Bang Joma. Iya. Kalau Abang baca di kejadian awalnya itu kan sudah dijelaskan ada binatang haram dan tidak haram. Itu yang bergerak itu artinya binatang halal yang masih hidup, Bang. Itu yang boleh dimakan. Tapi kalau binatang halal yang sudah tidak bergerak lagi atau sudah hidup, itu jadi haram. Itu dia, Bang. Itu loh, Bang. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Iya, tapi dia itu jelas karena dari awal kan sudah dijelaskan binatang halal dan haram. Coba Bang baca yang sepasang yang haram, 7 pasang yang halal. Kan sudah dijelaskan karena ada yang halalnya. Jadi bergeraknya itu dihubungkan tentu adalah binatang yang halal dan yang masih hidup. Oke, baik. Artinya Bisa dijelaskan, halal, Bang Joma, dilanjutkan tadi. Ya, jadi gini, Bang. Saya katakan tadi, memang data-data di dalam kejadian itu kan bercerita tentang masa lalu. Kejadian yang sifatnya temporer, bercerita tentang masa yang dulu.
Itu kalau dalam Al-Quran ada asbabun nuzul yang kemudian menjelaskan apakah itu berlaku untuk selanjutnya. Hanya saja disayangkan ketika kemudian ada perintah pengharaman, seperti misalnya jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Imamat 11 ayat berapa? Ayat 7. Nah, itu kemudian Paulus mengajarkan ke Kristen ini dengan sebuah data yang akurat yang tidak bisa disangka lagi. Nah, inilah kemudian ketika kita berdialog dengan teman Kristen, dia ketika berbicara mengenai kekejaman, perintah membunuh dan seterusnya dalam perjanjian lama, mereka mengatakan, "Loh, itu kan sudah digenapi, itu tidak berlaku lagi." Tapi terkait dengan hal-hal yang kemudian mereka bisa jadikan perjanjian lama itu sebagai acuan pegangan, mereka kembali ke situ. Nah, terkait dengan makanan haram yang ada di dalam perjanjian lama, itu semua sudah dibatalkan. Kita bisa lihat dalam Efesus 2 pasal 15. Paulus mengatakan begini, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi segala ketentuan dan perintah di dalam perjanjian lama terkait dengan larangan, perintah, dan juga hal-hal yang sifatnya syariat kepada umat Musa, itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Jadi nggak bisa lagi. Makanya aku katakan, saya pernah berdialog dengan teman-teman Kristen. Saya katakan gini, saya dialog langsung dengan salah satu lulusan terbaik kristolog di Makassar ini, teologi katanya, menurut pengakuannya dia. Saya katakan gini, sebenarnya Kristen itu tidak menyembah Tuhan juga nggak apa-apa. Tidak ibadah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, Kristen itu sudah dibebaskan dari hukum Taurat dan segala aspek perintah dan larangan yang ada di dalamnya yang berupa ketentuan. Nah, dia heran, mana dalilnya? Saya tunjukkan, Efesus 2 pasal 15. Dia belum puas waktu itu, saya tunjukkan Roma 14 pasal 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, lalu kemudian Paulus juga dengan terang mengatakan terkait dengan makanan. Dalam 1 Korintus 6 pasal 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. 1 Timotius 4 lagi, 1 Timotius 4 ayat 4 tuh. Ya, itu juga sama seperti itu, Bang. Jadi, kalau kemudian sahabat saya, Bang Ginting mengatakan, kami haram makan babi. Oh, berarti Anda tidak taat kepada Paulus. Paulus mengatakan begitu. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala ketentuan yang ada di dalam kitabnya Musa dan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Percuma dong Yesus mati untuk teman Kristen kalau masih megang ketetapan-ketetapan Torah. Gitu, Bang. Itu simpelnya dari saya. Oke, saya tanggapi, Bang, ya. Ya, ya. Jadi begini, kita tentu sepakat ya, ketika kita salah membaca, pasti kita salah arti, lalu kita salah paham, dan akhirnya gagal paham. Ini saya dari Paulus dulu ya, saya cara membacanya begini, Bang. Segala sesuatu halal bagiku belum tentu berguna. Segala sesuatu halal bagiku belum tentu membangun. Nah, gitu loh, Bang. Artinya begini, gula itu halal, tetapi belum tentu berguna bagi orang yang berpenyakit diabetes. Gitu, Bang, ya. Jadinya sebenarnya kalau abang bilang ada orang yang begini begitu, abang bilang tidak bisa memungkinkan, faktanya kami tidak seperti yang abang bayangkan kan, bisa tetap apa. Memang saya yakin ya, bahwa mungkin banyaklah beberapa ayat yang mungkin tidak bisa kita pahami, yang mengerti itu ya tentu hanya orang-orang tertentu. Bahkan di dalam Al-Quran juga saya lihat itu ada itu kalau nggak salah Al-Maidah 100 berapa itu ya, bahwa hal-hal yang sulit banyak yang tidak bisa dipahami oleh beberapa manusia. Artinya begini, saya bukan mengatakan bahwa saya itu paham dengan Alkitab, tetapi saya setidak-tidaknya saya merasa paham tentang prinsip-prinsip dasarnya dulu lah. Prinsip dasar ini sebenarnya apa sih? Tentang pola hidup, gitu, pola makan, kan itu aja kan. Baru pola ibadah, itu aja saya rasa. Bagaimana pola makan, bagaimana pola hidup kita, bagaimana pola ibadah, gitu loh, Bang. Jadi kalau abang katakan ya, oke lah, mungkin ya saya tidak apa ya, mungkin cara membaca Alkitab kita berdua ini mungkin berbeda, Bang. Sehingga abang menafsirkan seperti ini, tapi saya menafsirkan seperti ini. Dan faktanya inilah kami, ya, bahwa
apa yang Abang sampaikan itu ternyata tidak mengena terhadap kami gitu loh Bang. Cuma nanti saya nggak bisa membahas tentang iman umat Kristen yang lain, nanti sepertinya saya bersinggungan, makanya kalaupun nanti kami mau membahasnya ya nanti kami akan ada di ruang khusus sendiri. Begitu Bang kira-kira Bang. Ya oke, jadi saya tanggapi sedikit Bang. Ini bukan saya salah persepsi terhadap apa yang tertuang di dalam kitab sahabat terkhusus dengan materi yang kita bahas. Efesus 2 ini sudah terang sekali. Kalau kemudian sahabat saya ini secara naluri masih mengikat diri terhadap perjanjian lama, itu dikarenakan karena memang ajaran ini menurut saya itu keliru. Poin-poin yang diajarkan oleh Efesus ini keliru. Terlepas benar atau tidaknya ya wallahu alam, ini data. Karena ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ini nyata tuh Bang, bahwa dengan matinya Yesus, segala ketetapan, ketentuan, dan juga apa yang menjadi aturan main di perjanjian lama, itu sudah batal. Itu data. Memang risih mendengar itu, tapi mau kayak mana lagi? Bahkan Paulus dengan berani mengatakan begini, kalau kamu kemudian tidak ada orang benar di hadapan Tuhan karena tunduk kepada hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan begini, kalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ini fakta, ini dalil. Mau seperti apapun teorinya, praktiknya di lapangan teman-teman Kristen itu sebagian besar tidak bersunat karena mentaati perintah Paulus. Tapi ketika berbicara mengenai makanan yang menjijikkan, yang mengharamkan, ya sebagian teman Advent juga karena manusiawi lah itu jijik. Makanya kitab Anda dan kitab saya juga mengatakan binatang yang menjijikkan itu haram hukumnya. Secara naluri manusiawi memang haram, menjijikkan itu haram, seperti tikus, anjing dan seterusnya. Tapi mau kayak mana lagi? Data mengatakan bahwa perjanjian lama ya itu sudah diperbarui dengan adanya perjanjian baru. Perjanjian baru termasuk di dalamnya adalah surah-surah Paulus. Dan ini memang berat, tapi itulah fakta. Nah sekarang tergantung Abang masih mau kembali kepada hukum Taurat dan melepaskan ketentuan Paulus, ya itu lebih bagus sebenarnya. Demikian sementara. Oke, jadi begini Bang, saya tidak memakan babi bukan karena saya merasa jijik. Saya tidak memakan ikan lele bukan karena saya merasa tidak jijik atau merasa jijik. Saya tidak memakan belut, kepiting, udang, cumi-cumi bukan karena saya menyatakan itu jijik, tidak. Tetapi saya tidak memakan itu berdasarkan pola makan yang diajarkan Alkitab kepada saya. Begitu Bang ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang teori. Makanya saya bilang tadi sampaikan, kita mungkin bolehlah membacanya itu berbeda sehingga kita menafsirkannya berbeda gitu loh. Kalau saya begini, tentu Abang tahu ya, ketika penggunaan kata hukum Taurat di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah kata-kata yang berlebihan ya, istilahnya ya apa namanya itu ya, mubazir ya. Karena menurut saya hukum itu bahasa Indonesia, Taurat itu ya bahasa Ibrani yang saya ingat ya, dan law itu bahasa Inggris. Kalau Abang baca bahasa Inggris daripada terjemahan ini, pasti dia itu tidak menggunakan kata hukum Taurat, pasti dia law. Gitu. Nah, gitu. Nah, terlepas daripada itu, Bang, gitu. Makanya saya bilang ketika membaca itu kita harus paham. Di sini, di dalam Efesus 2 ayat 15 itu, di situ Paulus bukan meniadakan hukum, tapi membatalkan hukum, katanya itu. Membatalkan hukum dalam arti ini yang saya pahami adalah kalau dulu di bawah hukum Taurat, orang mencuri itu harus dipotong tangan, orang berzina harus dirajam, gitu. Orang membunuh harus juga dibunuh.
Tetapi ternyata hukum itu dibatalkan dengan kematian Kristus. Sehingga sekarang apa yang kita lihat? Orang mencuri tidak lagi potong tangan, gitu. Orang berzina tidak lagi dirajam, orang membunuh juga tidak harus dibunuh. Yang itu Bang, yang saya pahami. Tapi kalaupun Abang salah memahaminya itu ya, kita mungkin ya boleh-boleh saja berbeda pendapat. Begitu Bang, terima kasih. Iya. Jadi saya kira menurut pandangan saya, bukan pemahaman saya yang ini, yang kemudian dikatakan keliru memahami. Karena memang Paulus itu mengaku sendiri dengan mulutnya dalam Roma berapa itu ya. Dia ngaku bahwa memang dahulu aku tidak hidup dulu aku hidup itu tanpa hukum Taurat. Ya. Sesudah datang kemudian perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi ketika ada hukum Taurat, maka manusia itu terikat, terpenjara. Sebelum ada hukum Taurat, manusia bebas melakukan apapun, itu tidak dihitung dosa. Tapi dengan adanya hukum Taurat, maka manusia jatuh ke dalam kungkungan dosa. Kenapa? Karena ketika ada ketetapan, misalnya, jangan melanggar lampu merah. Ketika melanggar, maka itu dikena ganjaran, hukuman, dosa. Dulu sebelum ada lampu merah, orang mau jalan kemanapun, tanpa ada yang memberhentikan, tanpa ada yang melarang, tanpa harus ada yang mengatakan hati-hati. Mereka berjalan, tidak ada larangan seperti itu. Nah ini yang dimaksud oleh Paulus. Dalam Roma 7, pasal 9, pasal 10. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Dulu sebelum ada Taurat, tidak ada itu dosa. Orang melakukan apa saja boleh. Nah, ini yang kemudian dijajakan Paulus kepada penikmat-penikmat kebebasan yang tidak terikat kepada hukum Taurat. Apa itu? Non-Yahudi. Makanya suratnya itu dominan dikirim kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Nah, di dalam Filipi 3 juga Paulus ini menerangkan begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Lahiriah ini artinya adalah hal-hal makanan, kemudian yang berkaitan dengan jasmani. Jika ada orang yang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih percaya dari mereka, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Torah. Aku orang Farisi, kata Paulus. Tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba, Paulus ini merasa tidak bercacat, sementara dia sendiri ngaku dengan lisannya, dia telah menganiaya murid-murid Tuhan, jemaat-jemaat Yesus. Tapi dia mengaku tidak berdosa, dia merasa tidak bercacat. Kenapa? Karena perintah jangan membunuh di dalam hukum 10 itu tidak mengikat dirinya lagi. Makanya dia mengatakan, aku tidak bercacat. Padahal di sesi lain, dia mengaku berkobar-kobar, menganiaya, membunuh pengikut Yesus. Nah inilah yang saya katakan, Bang. Kalau membunuh saja, dikatakan dirinya itu tidak bercacat. Apalagi kalau hanya sekedar makan anjing, makan babi. Itu sudah apa namanya itu ya? Sudah terlalu lebay. Kenapa? Membunuh murid Yesus, menganiaya murid Yesus saja, itu kata Paulus tidak bercacat dia. Itu loh. Ya saya hanya sekedar meluruskan data yang ada di dalam kitab Abang. Saya bukan mau menghakimi atau menggurui. Silakan. Hanya meluruskan saja. Panjang lebar saya terima kasih. Jadi sekali lagi mohon maaf saya sampaikan kepada Abang bahwa ketika kita membaca surat Paulus ternyata kita memiliki persepsi yang berbeda, pandangan yang berbeda, penjelasan yang berbeda. Dan ini ya kita anggap hal wajar ya toh. Kalau Abang menafsirkan seperti itu ya silakan. Saya juga dipersilakan apabila saya menafsirkan tidak seperti yang Abang pikirkan gitu, ya toh? Ya, silakan Bang, silakan. Ini ya. Tentu kita pastilah. Ya, maksudnya begini, Bang. Kalau siapa ini? menolak. Biar saya selesaikan dulu. Atau ada yang mau menyelesaikan? Tapi nggak apa-apa, sebentar ya saya selesaikan ya. Maksud saya begini, Bang. Tentu Abang pasti setuju ya bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum ya. Itulah arti dosa yang sebenarnya yang saya pahami. Entah mungkin Abang berbeda ya. Tentu
pelanggaran hukum itu hanya akan terjadi apabila ada hukum. Mana mungkin bisa dikatakan pelanggaran hukum kalau tidak ada hukum, gitu. Hanya kata simpelnya begitu, dosa itu ada setelah ada hukum, itu kan clear masalahnya, nggak ada masalah di situ. Tetapi siapa yang melanggar hukum, itu yang harus dipertanyakan, gitu loh. Jadi saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya Paulus itu tidak sekali-kali apa yang disampaikannya itu adalah tentang ya menjelaskan. Nah, masalahnya di sini Bang, ketika Paulus menjelaskan apa-apa yang terdapat di dalam suratnya itu, ya kita ternyata berbeda pendapat, dan saya rasa itu wajar ya toh. Kalau abang beranggapan bahwa ajaran Paulus untuk menghalalkan apa yang haram, nah itu terserah abang gitu ya. Tapi kalau menurut saya tidak. Paulus hanya ingin menjelaskan dan menegaskan supaya ya hukum itu tetap dilaksanakan, tetapi sudah ada pergeseran sedikit lah apanya dari hukum Taurat, dari hukum apa menjadi kasih karunia gitu loh. Itu aja Bang. Nah, di mana abang memahami tentang kasih karunia itu mungkin bisa juga kita berbeda. Abang memahaminya seperti ini, saya memahami yang lain lagi kan. Begitu Bang. Atau tadi ada yang mau menambahkan, silakan. Iya, jadi saya kembali mengangkat data di dalam kitab abang nih ya. Jadi sepintas memang ketika, sekali lagi saya katakan, ketika kita melihat daripada apa yang diwacanakan di dalam kitab abang yang dikatakan surat Paulus ini, lalu kemudian kita melihat daripada ketetapan-ketetapan Tuhan, secara manusiawi, naluri kita sebagai manusia, apalagi abang saya ini adalah Advent, pasti lebih memilih ketetapan Tuhan daripada ketetapan manusia bernama Paulus ini. Nah, Paulus mengatakan begini, dosa manusia itu dirangsang oleh karena adanya hukum, ketetapan, sehingga akan berbuah maut kalau kemudian manusia dikungkung atau dikurung dengan aturan-aturan. Makanya di dalam Roma 7 yang saya katakan tadi, itu di pasal 5 ya, pasal 5 atau pasal 6 itu dia katakan begini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, coba. Lagi-lagi hukum Taurat yang dijadikan sebagai kambing hitam. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia katakan bahwa hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hukum, ketentuan, rambu-rambu, ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat itu berbuah maut bagi orang yang mengikat diri terhadap aturan itu. Nah, di data selanjutnya di Roma 7 itu dikatakan begini. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi abang mengatakan tadi kasih setia, kasih karunia, itulah poinnya. Jadi orang Kristen itu selalu mengedepankan, menggaungkan kasihi musuhmu, kasihi ini dan seterusnya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan ketetapan-ketetapan Taurat. Nah, ini yang perlu abang. Nah, cuman karena abang ini Advent, lebih dominan memegang kembali kepada ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan berikan kepada batin setiap Bani Israel untuk mereka canangkan di dalam kehidupan keberagamaan mereka. Yeremia 31 pasal 33 itu jelas. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, secara naluri manusia, memang kita lebih memilih taat kepada ketetapan Tuhan daripada ketetapan seorang manusia, termasuk Paulus. Nah, terkait dengan ketetapan-ketetapan Paulus, oleh karena abang saya mengikat diri terhadap ketetapan Tuhan, maka kemudian paradigma berpikir abang terhadap ketetapan Paulus itu seakan-akan bahwa ketetapan Tuhan itu berkesesuaian dengan ketetapan Paulus. Padahal nyata ini, hukum Tuhan dianggap sebagai kutukan. Hukum Tuhan yang mengikat sebuah manusia, seseorang maksud saya, itu seakan-akan membuat orang itu berbuah bagi maut. Orang itu mencelakakan dirinya karena mengikat dirinya dalam aturan Tuhan. Karena itulah kemudian sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, lebih jelasnya mungkin abang bisa lihat di Galatia 5 pasal 1 itu.
Dengan matinya Yesus Kristus kita dimerdekakan dari ketetapan-ketetapan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu sangat jelas itu, Bang. Tapi ya saya menghargai pendapat Abang. Ya saya senang, saya bangga gitu loh punya sahabat, punya teman dialog yang hampir setiap saat kita berdialog yang masih memegang teguh ketetapan daripada Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Demikian sementara. Ya, sekali lagi saya mohon maaf bahwa ternyata kita salah memahami surat-surat Paulus. Sebenarnya surat Paulus itu menjelaskan, bukan untuk menakut-nakuti. Contohnya begini ya, Abang katakan tadi bahwa hukum merangsang dosa. Ya jelas, Bang. Hukum itulah yang membuat orang menjadi melanggar. Itu udah pasti. Tetapi dalam hal ini kalau kita terima penjelasan itu sebagai penjelasan, bukan sebagai memberikan rasa takut, nah ini nanti kita akan berbeda akhirnya. Istilahnya pemikiran yang keluar dari pemikiran kita akan berbeda. Saya menganggap bahwa Paulus itu menjelaskan bahwa dengan adanya hukum kita akan terpengaruh gitu loh, terpengaruh untuk nanti akan bisa melanggar hukum itu gitu. Tetapi persoalannya hukum itu memang harus diberikan kepada manusia untuk mengatur pola hidup manusia itu. Masa kan Tuhan tidak memberikan hukum kepada kita? Pasti tidak mungkin kita dibiarkan hidup gelantangan suka-suka hati, apalagi kita makhluk yang paling sempurna kan. Pasti akan diberikan Tuhan hukum, rambu-rambu. Dan rambu-rambu inilah yang dijelaskan Paulus akan merangsang kita untuk melanggarnya gitu loh. Tetapi saya rasa bukan merangsang lah, tetapi untuk kita berhati-hati. Karena ada nanti naluri kemanusiaan kita itu, keinginan tahuan kita itu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Kalau saya memahami surat Paulus seperti itu dulu. Artinya begini, dengan matinya Kristus, maka dia ingin menghentikan kutuk hukum Taurat itu. Contohnya begini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kutuk, rasanya terlalu ekstrim ya. Tetapi saya ingin mengatakan tentang mata rantai daripada hukum Taurat itu ingin dihentikan, hukum itu ingin dihentikan. Lalu saya katakan bahwa dulu orang berzina itu harus dirajam, orang membunuh itu juga harus dibunuh. Itulah dia rantai hukum daripada hukum Taurat. Artinya dengan kematian Kristus, Paulus ingin menjelaskan bahwa kita itu harus bisa memaafkan. Kita lihat ketika Yesus disalib, apa yang diucapkannya? Bapa, kasihilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Filosofi inilah yang ingin disampaikan Paulus kepada kita agar kita ketika mengalami penganiayaan jangan sekali-sekali kita lanjutkan kutuk atau mata rantai itu. Artinya kita harus mampu memaafkan. Walaupun ya terus terang banyak orang yang tidak mampu memaafkan. Tetapi itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Paulus kepada ini, dan itulah yang saya tangkap. Artinya apa? Ketika hukum dulu mata rantai itu harus berlanjut, yang mati harus ada seperti ada dendam-dendam gitu ya kan. Kalau dia membunuh ya harus dibunuh, kalau lembunya begini harus begini. Begitu. Tetapi ketika kasih karunia itu datang, maka disitulah Paulus menjelaskan agar kita bisa memaafkan ketika kita merasa dirugikan atau disakiti. Begitu Bang. Oke, saya masih bisa Bang Zul nanggapi Bang. Bisa Bang Juma, silakan. Silakan, Oke. dilanjut. Iya, jadi gini Bang, saya sangat memahami dan sangat memaklumi itu pembelaan abang saya ini terhadap Paulus. Karena memang ya harus dibela gitu. Nah, hanya saja gini, data ini kemudian yang diserukan oleh Yesus, di mana Yesus menyeru waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang kemudian di dalam Yohanes 8 pasal 44 itu mengatakan dia berkata bukan atas firman Tuhan. Itu loh. Dan kalau lebih ekstrim lagi ya saya boleh mengatakan ketika Yesus mengatakan jangan kau sebut apapun di atas muka bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapakmu yang itu yang ada di surga. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 pasal 44 ini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu-satunya manusia kemudian yang mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus itu Paulus, Bang. Oke, kita tinggal itu. Kembali kepada pengajaran Paulus. Di dalam Roma 7 yang tadi masih ada rangkaiannya dengan apa yang saya uraikan. Pasal 7 dikatakan gini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Tapi sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku tidak tahu, ya, karena aku tidak tahu
Apa itu keinginan? Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Nah, ayat selanjutnya, pasal selanjutnya mengatakan begini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Orang mau berzina, tanpa hukum Taurat, zina tidak dihukum dosa. Orang mau mencuri, tanpa hukum Taurat, itu tidak dihukum dosa. Paulus ingin membebaskan manusia dari dosa. Dengan cara apa? Menghapus semua aturan-aturan main yang menggugurkan keinginan-keinginan. Di mana ketika keinginan itu ditunaikan, maka akan membuahkan dosa. Ini yang perlu. Nah, di data 9, di bab 7 dari surah Roma itu dikatakan begini. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini yang saya katakan tadi, Bang. Malah kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15, ayat-ayat data-data terakhir di antara pasal 55 sampai 58, di situ Paulus mengatakan begini, sengat maut itu adalah dosa dan kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Nah, kalau tadi Abang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk, nah ini Abang saja ngeri mendengarkan itu. Justru itu yang harusnya kita teliti dengan cermat sebagai orang yang hidup di tahun 2022 yang diberi ilham oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran itu. Internet sudah ada di mana-mana. Kita bisa melihat data-data yang ada. Kalau dikatakan Paulus itu terkutukkan, nah sekarang ajaran mana di atas muka bumi ini yang mengatakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan itu adalah sebuah kutukan? Ini, Bang. Jadi Paulus ini sebenarnya baik. Dia ingin membebaskan manusia dari dosa-dosa. Cuman konsepnya itu yang saya katakan, mohon maaf, keliru. Karena ketetapan rambu-rambunya ingin dicabut semua supaya orang tidak terhalang lampu merah. Tapi celakanya kalau tidak ada lampu merah, orang bisa tabrak-menabrak satu sama lain. Celaka kita. Nah, inilah yang kemudian di lingkup pengajaran Kristen mengganti semua hukum-hukum Taurat itu dengan hukum yang tertinggi menurut Kristen. Apa itu? Ajaran kasih. Memang baik, tapi baik tidak selamanya benar. Gitu, Bang. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam 1 Korintus 15 itu, dia mengatakan sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah kuasa dosa, harus dihapuskan, Bang. Karena itulah kemudian Yesus harus mati di atas tiang salib untuk apa? Untuk menghapuskan kutuk Taurat itu. Apa kutuk Taurat itu? Ketetapan-ketetapan Tuhan, diantaranya pengharaman terhadap babi, anjing, dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh mengatakan sebagai lawan dialog Abang malam ini, saya boleh katakan, Abang bebas sekarang mau menyembah Tuhan juga boleh, menyembah Tuhan juga tidak apa-apa. Mau makan apapun boleh. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Gitu loh, Bang. Oke, terima kasih Bang, panjang lebar, tapi Abang enggak juga sampai kepada klimaksnya. Abang tadi sudah mengatakan bahwa manusia ini memang harus perlu aturan, kalau enggak tabrakanlah di sana sini. Makanya Tuhan pasti harus memberi hukum. Ketika hukum itu diberikan Tuhan kepada manusia, disinilah Paulus menjelaskan fungsi hukum itu. Jelas hukum tentu bukan dosa. Karena hukum dosa adalah pelanggaran hukum. Masa sampai sini aja Abang nggak paham, ya kan? Dosa adalah melanggar hukum. Tetapi dosa itu hanya akan ada pelanggaran hukum. Saya katakan sekali lagi ya, pelanggaran hukum hanya bisa terjadi apabila hukum itu ada. Ini kan clear sebenarnya masalahnya sini, Bang. Jadinya bukan istilahnya harus menghapus dosa, tidak ada Paulus mengajarkan penghapusan dosa. Yang disampaikan pada Paulus adalah tentang kasih karunia, memutuskan mata rantai daripada keinginan-keinginan yang tidak berkesudahan itu. Makanya saya bilang tadi, ketika kita mengalami sesuatu masalah, ya kita harus mampu memaafkan. Jadi bukan harus menuntut lagi. Kalau saling menuntut kan tidak habis. Itulah yang disebut dengan kutuk, mata rantai yang tidak berkesudahan. Jadi begitu, Bang, ya. Jadi panjang lebar pun kita nanti cerita, sepertinya Abang tidak bisa membedakan antara hukum dengan dosa.
antara hukum dengan pelanggaran hukum. Sedangkan manusia sudah kita sepakati bahwa dia pasti harus diberikan hukum sebagai rambu-rambunya agar dia bisa hidup dalam suasana yang harmonis dengan yang lainnya. Dan disinilah harus dijelaskan bagaimana cara-cara mengatasi hukum itu dan apa-apa saja yang bisa timbul, apa-apa saja yang bisa didampakkan oleh adanya hukum itu. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus. Tetapi kalau abang menganggap bahwa Paulus itu ingin menghilangkan hukum, saya rasa tidak pernah satu kata pun dalam kalimatnya bahwa dia meniadakan hukum, tetapi dia mengatakan bahwa membatalkan. Jadi meniadakan dengan membatalkan juga kita harus bisa kita pahami bersama. Membatalkan hukum artinya ya seperti tadi itu, oleh karena kasih karunia Kristus dengan kalimatnya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu perlu dijelaskan mungkin panjang lebar, Bang. Saya rasa itu yang mungkin saya jelaskan. Nanti kalau Abang lanjutkan pun paling itu juga yang saya jawab, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Sedikit lagi dari saya, Bang. Jadi gini, bersyukurlah Abang ini sebagai Advent. Ya, karena Abang masih setidaknya masih megang hukum-hukum dari Perjanjian Lama. Meski ada hal yang prinsip yang kemudian sama dengan pengajaran Paulus pada intinya. Jadi gini, di dalam ketaatan Paulus itu terhadap ketetapan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dia mengatakan begini, setelah dirinya Paulus ini mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjajakan kemudian Yesus Kristus ini sebagai juru selamat kepada non-Yahudi, tolong dicatat, Paulus pada saat itu memandang ketaatannya pada hukum Taurat yang dulu sebelum ada Yesus dia jajakan kepada non-Yahudi, itu adalah sebuah tindakan yang rugi. Ketaatannya kepada hukum Taurat itu adalah sebuah kerugian besar. Bahkan dianggapnya sampah. Di mana tertera itu? Coba kita lihat, buka data. Abang punya kitab, buka. Di Filipi 3 pasal 7, pasal 8. Apa yang Paulus utarakan di sana? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Coba. Dulu ketika dia taat sebagai murid Gamaliel, dia anggap itu adalah sebuah kebenaran. Tapi begitu ada Yesus sebagai juru selamat, semua ketaatannya sebagai praktisi Yahudi, orang yang taat pada hukum Taurat, itu dianggap sebagai sebuah kerugian. Itu merupakan sebuah kenyataan yang ada di dalam data di dalam kitab Abang. Cuman memang mungkin Abang tidak pernah secara kritis seperti saya mengkritisi data-data itu. Nah, di pasal 8, Bang, di Filipi 3, semoga Abang ini bisa lihat di kitab Abang yang ada di rumah. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan. Dianggap sebagai sampah ketaatannya kepada hukum Taurat dulu sebelum ada Yesus Kristus. Dan kalau kita mau lebih jauh lagi menelaah dari pernyataan-pernyataan Paulus ini, dahsyat, Bang, dahsyat. Bersyukurlah sekali saya katakan, bersyukurlah Abang ini sekalipun sebagai pengikut Paulus, Abang secara pribadi, secara iman masih mengikatkan diri terhadap ketetapan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Itu satu kelebihan yang Anda punya, yang Abang punya. Tapi Kristen-Kristen lain itu tidak mereka tidak memiliki itu. Nah, sekali lagi saya katakan, ya silakan. Ya, untuk ini mudah-mudahan bisa selesaikan ya. Nanti kita berkelanjutan panjang juga. Gini, saya ingin menyampaikan kepada Abang dan seluruh rekan-rekan di sini, saya bukan pengikut Paulus, saya pengikut Kristus. Makanya saya bilang saya Kristen. Kalaupun Abang katakan saya pengikut Paulus, ini sebenarnya sesuatu yang sangat ya lucu lah untuk dibicarakan gitu lah. Oke. Kemudian begini. Sekali lagi saya juga mohon maaf, ternyata kita ketika membaca surat Paulus kita berbeda pendapat, Bang. Ketaatannya memang sebelum mengenal Kristus yang selama ini dianggapnya adalah sesuatu yang mendatangkan pahala, ternyata itu sia-sia rupanya. Kenapa? Karena ketika dia mengenal Kristus, dia tahu bahwa berbuat baik itu bukan untuk mencari suatu keuntungan. Berbuat baik itu bukan untuk mencari pahala masuk surga. Berbuat baik itu bukan untuk
sesuatu berkat, ya. Tetapi berbuat baik itu bagi Paulus adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan karena dia sudah mendapat kasih karunia Tuhan sebelumnya, gitu. Oleh karena itu, ketika dia berpikir bahwa berbuat baik itu adalah untuk keuntungan, itu adalah sampah baginya. Menyesal dia berpikiran seperti itu. Karena ternyata di dalam pikirannya adalah berbuat baik itu ya harus suatu kewajiban yang tidak harus mengharapkan pamrih. Tapi sebagai kewajiban harus dilaksanakan. Saya rasa abang pasti berpendapat demikian ketika berbuat baik. Pasti abang beranggapan bahwa ketika abang berbuat baik bukan karena abang ingin mengharapkan berkat atau dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk surga tidak ada alasan apapun bahwa perbuatan baik itulah yang membuat orang masuk surga. Karena orang masuk surga itu sebagai otoritas Tuhan, gitu loh. Jadi inilah yang perlu disampaikan Paulus, bahwa apabila kita suatu waktu berbuat baik, janganlah sekali-sekali karena kita ingin mengharapkan pamrih. Kemudian yang terakhir ya, jelas bahwa di dalam Matius 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa yang mencintai ayahnya, ibunya, dirinya melebihi daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ini ucapan Tuhan. Mengapa? Ini penegasan yang disampaikan Yesus kepada semua manusia, bahwa dia layak dikasihi melebihi siapapun. Karena setiap pribadi yang harus dikasihi melebihi dirinya adalah Tuhan. Karena ketetapan di dalam Kristen adalah setiap manusia hanya layak dikasihi sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh mengasihi seseorang, bahkan Paulus, Yohanes dan lainnya, saya tidak boleh mengasihi dia melebihi diri saya sendiri. Karena yang boleh saya kasihi melebihi diri saya sendiri adalah satu pribadi yang saya anggap adalah Tuhan. Begitu Bang, selesai. Oke. Bang Handi masih bisa sedikit Bang? Ya udahlah Bang, nanti saya balas lagi, saya balas. Begini Bang, ini kan pertanyaan dari saya, gitu. Berarti harus saya yang akhirnya. Nanti kalau abang di akhirnya kan nggak cocok lah. Akhirnya dia pertanyaan seakan-akan tidak terjawab, begitu Bang? Iya, oke lah kalau gitu adanya. Cuman tadi itu abang akan semakin tersudutkan nantinya kalau kita lanjut karena lagi-lagi abang mengaku sebagai bukan pengikut Paulus tapi pengikut Yesus. Wah, itu tambah parah lagi nanti. Karena saya biasanya kalau berbicara bersama dengan orang Kristen itu saya tidak pernah melihat ada titik temu antara pengajaran teman-teman Kristen, sekte apapun, dengan pengajaran Yesus itu sendiri. Dan saya bisa menguraikan berdasarkan data. Tapi kalau abang sudah tidak menarik lagi berbincang dengan saya, ya sudah. Nanti Bang gini istilahnya. Ya. Karena abang bertanya kepada saya, artinya harus saya dirinya. Nggak mungkin loh pertanyaan abang nggak saya jawab. Nanti kalau abang bertanya terus kan. Oh gitu Bang ya. Begini Bang. Begini Bang, di sini saya rasa mungkin ada umat Kristen yang lain yang mungkin bisa memberikan pandangan, pendapat. Saya tadi lihat ada sepertinya ada yang memberikan tanggapan, saya rasa Bang. Iya, silakan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang tidak berpendapat. Bang Andi ada melihat tadi nggak? Sepertinya tadi ada. Begitu Pak Ginting. Sebenarnya saya juga pengen sama Pak Ginting ya. Tapi nggak ada lagi Bang ya. Tentang ini, saya penasaran yang diterangkan tadi Bang Juma itu tentang Efesus 2:15 gitu. Memang ada cara menafsirkan gitu Efesus 2:15 itu gitu. Iya. Gitu loh. Kan dari awal saya bilang Bang bahwa sebenarnya ayat itu sebenarnya bisa jadi multi tafsir, masing-masing bisa berdasarkan apa lah ya. Saya sendiri hafal loh itu, sering saya Efesus 2:15. Saya nggak hafal memang, cuma saya paham di situ ayatnya. Ya. Apa ya namanya, sering itu kita bicarakan dengan matinya Yesus sebagai manusia atau matinya dia sebagai manusia, segala aturan dan ketentuan hukum Taurat telah dibatalkan. Ya. Dan seterusnya begitu. Jadi tapi begini, ya? Bang Juma, saya sangat senang sekali nih diskusi dengan Bang Juma, tukar pikiran lah ya, bukan diskusi lah ya. Iya Bang, sama Bang. Terima kasih. Selain kata-kata satu, Bang Rizky juga saya senang gitu. Cuma Sueb, banyak juga Bang Andi, Bang apa lagi, banyak sekali. Kalau begitu saya beri kesempatan ke Bro Ginting lagi untuk bertanya deh, silakan. Bentar, gini Bang,
ketepatan sebenarnya Satu bang, saya bang. enggak Bang Rizky, izin Bang Rizky. Saya ada Bentar aja, ketepatan mau dikit keluar aja, sebentar. dikit Mau aja keluar Bang. sebentar aja, Bang. Enggak, Bang, saya mau keluar saya Bang soalnya Rizky. gini, saya agak nggak Bang suka sama Bang Rizky. Ginting. Bang Ginting belum transfer saya soalnya. Bentar Bang, saya keluar dulu sebentar. Ada mau beli apa Bang? Beli obat. Ya, oke Bang. Oh, Bang Ginting mau keluar dulu? Iya, mau keluar sebentar sama istri, mau beli belian. Jangan beli Masako, Bang Ginting. Enggak lah. Oke Bang. Kita tunggu lagi begitu Bang Ginting. Oke. Jadi makasih ya teman-teman semua yang telah mengikuti program kami di sini. Tadinya dari awal memang sangat baik ya. Terus kemudian berganti topik, ada Bang Juma untuk apa ya, sharing bersama kita. Terus Bro Ginting kayak begini. Seandainya ya diskusi seperti ini gitu ya, kita pasti tidak mengeluarkan keringat yang berlebihan dan menghindari sentuhan emosional yang sangat dalam kan begitu. Nah, bagaimana kesan-kesan Bang Juma kalau seperti ini diskusinya ke depan Bang Juma? Iya, kita Muslim itu kan sudah diarahkan oleh Al-Quran, berdialog dengan cara yang baik, berdebat dengan cara hikmat, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara orang-orang yang kita ajak berdialog tentang agama. Jadi itu ada pengecualian. Makanya kita umat Islam itu, teman-teman, saya melihat ya siapapun itu dari kita itu sudah berjalan itu. Jadi kalau orangnya tidak menghujat, orangnya baik, orangnya mau diajak dialog, maka kita sebagai Kristen Muslim itu akan tampil dengan akhlakul karimah. Tapi kalau ada yang kemudian tampil sebagai penghujat, jangan coba-coba. Kalau bisa tangan kaki ini juga bicara. Kenapa? Karena tujuan kita itu adalah memberikan kebenaran, bukan kemudian hal-hal beda. Kalau hal yang tidak benar kemudian kita tegakkan untuk menjadi sebuah kebenaran, tidak. Tapi Islam itu memang sudah menyatakan kebenarannya. Seperti apa yang saya uraikan tadi, Al-Quran itu sudah menggariskan, Inna anzalnat Taurah fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun. Itu sudah paku mati itu loh. Bahwa Allah menurunkan hukum Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Tetapi kemudian ada orang yang kemudian diperingati, janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Mereka diperingati. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjual dengan harga murah. Apa pembuktian harga murahnya itu tadi? Hanya sekedar untuk menuhankan sosok manusia, ya. Pernyataan-pernyataan Allah yang merupakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang kemudian disebut ayat-ayat Allah itu ditukar. Nah, inilah yang kemudian membuat, ya mungkin saya takabur kalau saya mengatakan, membuat risih sahabat kita malam ini untuk supaya kita menjelaskan secara terinci loh. Pokok permasalahannya sebenarnya ada di situ. Ayat-ayat Allah, ketetapan Allah dianggap sebagai sebuah kutukan. Nah, kita mendengarkan secara sesama bagaimana sahabat kita Bang Ginti mengatakan bahwa nggak bisa, aturan itu harus terus ada. Nah, kalau aturan itu benar sesuai dengan yang dilisankan, mereka akan menjadi praktisi Yudaism. Nggak ada membuat sekte Kristen, nggak ada mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Kalau apa yang dilisankan itu betul, bahwa aturan itu harus ada. Tapi faktanya kan aturan itu sudah terhapus. Bahkan Paulus dengan berani mengatakan begini, dalam Galatia 5 pasal 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya memang kalau hidup di dalam Yesus Kristus, menyembah Yesus, poinnya harus lepas dari Taurat. Kalau dia tidak lepas dari Taurat, dia tidak maksimal tunduk di dalam pondasi-pondasi pengajaran Paulus. Makanya Bang Ginti mengatakan, saya bukan pengikut, tapi saya adalah pengikut Yesus. Salah. Mau seperti apapun selama Yesus masih didudukkan sebagai Tuhan, mau mulut ini sampai robek ke kuping mengatakan saya pengikut Yesus, itu enggak kena. Enggak kena itu. Jatuhnya kepada pengajaran Paulus.
Meski dikatakan, oh kami mengikat diri, kami tidak makan babi. Karena ya, kamu nggak makan babi, oke. Karena ada perintah di dalam kitab Torah, jangan makan babi, karena itu haram bagimu. Tapi sekarang ada nggak perintah, jangan menyembah ilah lain. Jangan ada Tuhan lain selain aku, ada nggak? Ada. Kenapa nggak taat? Kenapa menyembah kepada anak Maria? Apa alasannya? Karena ingin bebas dari aturan-aturan lain yang mengikat. Bukan hanya sekedar babi. Banyak aturan-aturan dalam hukum Torah itu. Itu yang mereka mau bebas dari sana. Nah, kalaupun ada haram babi, kan itu yang santer. Itu yang menjadi polemik antara Islam dan Kristen selama ini. Dan juga kalau secara sederhana sih kita bisa melihat binatang yang kemudian dimasuki dan dirasuki roh jahat itu menurut kitab mereka kan babi. Ya mungkin saja itu alasannya. Atau ikut-ikutan karena babi itu diharamkan mayoritas penduduk Indonesia, maka dia ikut-ikutan. Tapi kalau dengan alasan dia taat kepada hukum Taurat, tidak. Buktinya dia menyembah Yesus. Itu poinnya. Makanya Al-Quran itu sangat jelas, sangat akurat itu mengatakan, Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nura. Jadi dalam Al-Quran itu menjelaskan Torah itu ada pengajaran, ada petunjuk, ada cahaya, ada hudan di situ, ada petunjuk. Karena itulah kemudian ya kita lihat bagaimana kalau kita mencoba untuk berdialog dengan cara-cara yang baik, kita menjabarkan dengan memberikan memberikan salah satu retorika yang bisa menyentuh akal pikiran manusia. Karena dia bagaimanapun saudara Ginting ini kan Advent. Advent itu lebih cenderung masih menggunakan nalar. Artinya mereka masih mendudukkan kitabnya mereka itu sebagai sebuah penjabaran terhadap kehidupan keberagamaan. Nah, kita dekati dengan pendekatan retorika seperti itu tersentuh, makanya dia panas. Panas dalam arti kata nggak betah. Lah ini kok kena dalilnya semua kok kena, gimana sih ceritanya? Nah, pembelaan demi pembelaan yang dilakukan kan larinya ke dia juga kesalahannya gitu. Saya salah menafsirkan, saya salah memberikan data menurutnya. Lah, kayak mana mau salah tafsir? Datanya sudah sangat jelas, akurat. Dia nggak bisa. Maka salah satu cara untuk lari ya mau keluar beli obat. Nah, yang kita cari ini nggak tahu obat apa yang dia mau beli. Yang saya takut Bondrex atau Kombantrin. Gitu Bang Handi. Terakhir Bang Juma. Iya Bang. Mau dijelaskan kepada teman-teman di luar sana ya, baik Muslim maupun Kristen. Bagaimana menjelaskan itu surat Ali Imran 19 aja hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan agama yang lain itu? Sesuai Al-Qur'an ya. Silakan. Iya, jadi gini abangku. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita sebagai umat Islam bahwa tidak satu pun rasul, nabi diutus oleh Allah selain mengajarkan kepada mereka apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kalau kita berbicara mengenai dinul Islam, ketika Allah menerangkan innad dina indallahi Islam, itu bukan hanya Islam itu baru hadir pada abad ke-6. Islam itu sudah ada pondasi-pondasinya. Islam itu adalah SOP. Islam itu SOP. Dan SOP itu adalah standar daripada pengajaran Allah berkaitan dengan hakikatnya dia. Dan itu diajarkan oleh para nabi. Jadi kalau misalnya Al-Quran menerangkan tidak ada agama yang paling, sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar itu hanya Islam, maka itulah benar, itu artinya benar. Islam dalam arti kata apa? Kalau dulu, kalau kita menjabarkan secara global, maka Islam yang dimaksud di sini adalah ajaran para nabi. Gitu. Nah, bagaimana dengan narasi yang ada sekarang? Bahwa di tengah-tengah kita ada agama ini, ada agama ini. Oh, itu nggak masuk kategori Islam. Nggak masuk dalam kategori Islam. Contoh pendekatan historinya. Dan kita menggunakan kitabnya sahabat Kristen. Kalau Abraham adalah bapakmu, maka kau akan menerima aku. Karena aku mengajarkan apa yang diajarkan Abraham kepada kamu. Dan kalau Abraham adalah bapakmu, maka kau akan menerima aku. Karena aku datang dari Bapa yang telah mengutus Abraham. Itu data akuratnya kayak begitu poinnya. Artinya bahwa Yesus itu
datang mengajarkan tentang ajaran yang diajarkan oleh Abraham. Milah Abraham itu yang menjadi pokok fondasi. Nah, kenapa kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang praktisi Yudaism maksud saya, yang hidup sesama dengan Yesus, mereka taat kepada hukum Taurat. Mereka beriman kepada apa yang diajarkan oleh Musa sekalipun, tapi tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, ditolak. Itu nggak sampai kepada Bapa, harus melalui Yesus. Apa itu? Laksanakan Taurat dan imani aku sebagai Rasul. Nah, itu juga berlaku pada Rasulullah Muhammad SAW. Anda mengimani Allah satu-satunya Tuhan, tapi tidak mengakui kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, ditolak. Ditolak itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, andai saja para nabi, andai saja Musa hidup pada zamanku, meski ada Torah yang ada di tangannya, maka dia akan menjadi pengikutku. Dia akan bermakmum di belakangku. Itu sabda Rasulullah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada agama yang merasa dia adalah agama baik, agama yang benar, memegang ketetapan Tuhan, memegang ketetapan Torah dan seterusnya. Coba aja kita lihat bagaimana barusan kita dipertontonkan. Orang yang mengaku memegang ketetapan Tuhan dari hukum Torah, ambil kitab Kejadian, pegang kitab Imamat. Tapi apa pondasi imannya kemudian? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Error kan? Nah itulah makanya Islam itu datang. Inna dina indallahi Islam, indallahi Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Coba. Jadi belum lagi kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan. Nah itu, SOP-nya sudah disempurnakan dan itu harus Islam. Cuman celakanya Bang, ada beberapa manusia yang kemudian yang tidak memahami. Dikiranya ketika ada perintah taat kepada Rasulullah, seakan-akan kita mendudukkan Rasulullah itu juga sebagai Allah, setara dengan Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Katanya nggak bisa taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Berarti Rasulullah Muhammad SAW itu setara dengan Allah, kata mereka. Padahal ketaatan kita kepada Rasulullah adalah ketika Rasulullah mengatakan, ketika Allah mengatakan, salatlah kamu untuk mengingatku. Lah, cara salatnya kayak mana? Rasulullah kemudian menjabarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini yang harus ditaatin. Sehingga ketaatan kita terhadap perintah untuk salat seperti caranya Rasulullah itu menjadikan kita taat kepada perintah Allah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Itulah yang kemudian dikatakan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Mereka memahami taat kepada Rasul itu berarti menyembah kepada Rasul. Kekeliruannya di situ. Poinnya di situ. Tapi kita maklumi mereka hanya umat terjemah. Nah, kembali kepada pertanyaan abang saya. Tidak ada lagi kebenaran di luar daripada agama Islam. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun, tapi mereka tidak mensyariatkan syariat Islam, percuma. Makanya saya berani katakan sekali lagi, orang-orang yang mengaku praktis Yudaism seperti siapa? Billy, seperti Ishak, seperti siapa lagi itu? Valen. Saya katakan mereka kafir. Jelas itu. Mereka kafir. Mereka ingkar terhadap kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Kafir. Bukan dikatakan dia sebagai seorang mukmin, sebagai muslim. Karena dia menyembah kepada esensi yang satu. Mereka kafir. Kenapa? Karena mereka tidak terdaftar di Universitas Islam. Meski mereka cerdas, meski mereka pintar, mereka punya nilai IQ tinggi, IQ-nya tinggi sekali. Memahami Quran, yes. Memahami Torah, yes. Mereka paham tentang Islam, mereka paham tentang semua-semua. Tapi apalah daya, ketika umat Islam itu kemudian ujian nasional, mendapatkan ijazah, lulus sebagai sarjana, padahal umat Islam tidak pintar-pintar amat. Umat Islam tidak ngerti Torah. Umat Islam tidak ngerti Injil. Umat Islam tidak paham Quran secara kafah. Tetapi mereka lulus. Karena kenapa? Umat Islam terdaftar di Universitas Keselamatan. Mereka pintar, tapi di luar gedung. Nggak terdaftar mereka. Maka saya katakan, kalian bukan mahasiswa. Kalian bukan santri Islam. Kalian tidak berhak mendapatkan julukan, akan mendapatkan hidayah atau risalah daripada mendapatkan hidayah dari Allah ketika mereka itu tidak mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam. Maksud saya tidak terdaftar sebagai umat Islam gitu loh bahasa saya Bang Handi. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan
orang yang berkecimpung di dalam kehidupannya sebagai umat manusia yang mengatakan kemudian dirinya beragama di luar Islam, semuanya tidak benar. Mereka dikategorikan sebagai orang musyrik, orang kafir. Dan orang Islam yang mengikat dirinya Islam tapi masih percaya kepada esensi-esensi di luar daripada Allah, mereka disebut syirik. Nah, seperti itu, Bang. Ya, mungkin saya keliru, ada kekeliruan dari penjabaran saya. Yang pasti saya bisa mempertanggungjawabkan kalimat-kalimat saya. Siapapun di luar sana praktisi Yudaism yang menyembah kepada Hasim, menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Elohim, menyembah kepada Yehova, kalau mereka tidak menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kafir. Demikian, Bang. Betul itu, Bang. Tidak ada yang keliru di sana. Satu lagi, Bang Juma. Alhamdulillah. Satu lagi. Sebelum ke jamaahnya, benar nih, mumpung ada Bang Juma nih. Bagaimana menyikapi ini, bagimu agamamu, bagiku agamaku, apa langsung diberi kata-kata demikian? Karena ini kan kita sering berbicara ya di speaker lah gitu loh. Apakah kita menyampaikan 1-2 ayat dulu, atau kita mendekati dulu, atau langsung bagimu agamamu, bagiku agamaku? Seperti apa sih penjabarannya itu? Ya demikian, silakan. Ya. Jadi begini, itu terkait dengan surah yang ada di dalam Al-Quran. Itu surah apa itu, Bang? Coba yang lain, Nur. Al-Kafirun ya. Nah, itu berbicara mengenai kafir. Ya. Jadi sebenarnya sebagai narasumber saya belum berkompeten, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu sekedar menguji dan juga menjadi pembelajaran bagi saya. Di sini banyak yang pakar, ada Ahli Sugi, pokoknya semuanya. Tapi nggak apa, mungkin karena saya lebih tua umur kali ya. Nah, jadi gini, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah. Allah mengatakan begini, kebenaran itu sudah datang dan sudah nyata bagimu. Tidak ada lagi rasanya ya, di masa sekarang ini orang yang tidak pernah mendengarkan lantunan Al-Quran, pengajaran para mubalik, para ulama yang mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan tentang kebenaran. Allah menerangkan dalam Al-Quran begini, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ketika Allah mengatakan falyakfur, berarti siapapun yang menghendaki kekafiran, tafadhal, silakan. Nah, begitu juga sebaliknya. Siapa yang mau menjadi seorang mukmin, silakan menjadi mukmin. Falyu'min, tafadhal. Kebenaran itu sudah ada dari Allah. Barang siapa yang menghendaki dirinya beriman, silakan beriman. Dan barang siapa menghendaki dirinya kufur, kafir, biarlah dia kafir. Nah, ini pernyataan Allah. Maka kemudian kita tidak boleh sekonyong-konyong, karena kita ngerti nih. Orang Islam ngerti, apalagi para Kristen itu ngerti. Bagaimana kemudian penjabaran dalam kehidupan keberagamaan umat Islam itu? Susah, berat. Kayak saya misalnya nih, ini pribadi ya. Habis ini belum tentu langsung tidur. Konim si kecil, kemudian sedikit belajar, habis itu kemudian sholat, habis itu kemudian tidur. Belum juga matahari terbit harus lagi bangun ibadah. Belum lagi nyenyak puas tertidur harus siap-siap ke kantor. Sampai di kantor belum lagi harus sholat duha. Belum lagi selesai itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Belum lagi itu bunyi lagi masjid untuk zuhur. Belum selesai sedikit lagi melakukan pekerjaan, bunyi lagi sholat asar. Belum apa-apa, bunyi lagi maghrib. Ini berat Islam itu. Makanya Saifuddin Ibrahim yang ngaku sebagai seorang pendiri pesantren itu kabur. Karena dia tidak mampu Islam itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengajarkan Islam, lantas kemudian mau meraih orang itu masuk ke dalam Islam. Nah, kita hanya meluruskan pemahaman mereka terhadap Islam. Makanya tidak ada di dalam Islam itu misionaris untuk mengislamkan orang. Nggak ada. Nggak ada itu orang. Kemudian ayo kita bahu-membahu yuk. Di situ ada pedalaman, kampung jauh. Yuk kita bikin program Islamisasi. Oh, tuh nggak ada itu. Kalaupun ada, saya rasa itu akan mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang ketika masuk Islam hanya karena ekonomi, besok akan bubar. Hanya satu dari antara 100 manusia yang bisa bertahan. Percaya, saya sudah lama berkecimpung di dunia mu'alaf.
Banyak orang yang datang nangis sama saya. Begitu dia datang, diajarin sholat, diajarin ngaji. Waduh Pak, ternyata susah. Habis itu dia tinggalkan Islam itu. Jadi tidak mudah Islam itu. Makanya dalam kita berdialog, berdebat, kita sampaikan saja. Lakum dinukum waliyadin, kita serahkan kepada Allah. Nggak boleh kita maksa kemudian. Nggak boleh. Nah, cuman terkait dengan dalil ini, ya Allah menjelaskan kepada kita bahwa biarkanlah orang kafir itu beribadah sesuai dengan agamanya. Kita beribadah sesuai dengan agama kita. Makanya Allah itu melarang kita kemudian untuk merusak tempat ibadah mereka. Dalam peperangan, dalam kemenangan kita meraih sebuah wilayah, di situ ada rumah ibadah dan ada tahanan yang berbeda agama. Nggak boleh kita kemudian tahanan ini dibunuh, nggak boleh. Mereka harus dikasih pengertian, antum mau hidup bersama kami, harus tunduk kepada aturan kami. Antum bebas beribadah, rumah ibadahmu ada. Tidak boleh membunuh anak-anak. Kenapa? Boleh jadi anak-anak ini besok ada di antara mereka menjadi pemimpin umat, menjadi seorang tokoh agama Islam, menjadi seorang ulama besar. Tidak boleh. Makanya di Islam itu terkadang ditanyai, apa sih yang disempurnakan Islam itu? Katanya agama sempurna. Salah satu yang disempurnakan oleh ajaran agama Islam itu adalah perang, tata cara perang, strategi perang, politik perang. Itu yang diajarkan dan disempurnakan oleh Islam. Karena dari sejak dulu zaman-zaman Musa, Abraham dan seterusnya itu sudah diajarkan kayak mana perangilah semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernafas, mau dia bayi, mau dia anak-anak, bahkan dibuat tempat pembantaian untuk anak-anak. Itu dulu. Tapi begitu ada ajaran agama Islam, nggak boleh lagi diatur perang itu. Tapi tidak boleh lagi tidak ada perintah jangan perang. Nggak ada itu. Karena kenapa? Ya, di dalam Al-Quran sudah diterangkan dalam surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Kalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, tuh. Jadi malaikat itu kemudian protes. Kenapa? Manusia itu akan berperang terus, kata malaikat. Padahal khalifah belum dicipta. Tapi mereka sudah mampu meramalkan. Makhluk yang kau sebut Adam itu kelak keturunannya akan melakukan peperangan dan pertumpahan darah di atas muka bumi. Nah, itulah kemudian Islam datang mengatur perang itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, lakum dinukum waliyadin, itu konteksnya terhadap akidah. Ya kita hanya menyampaikan, tidak boleh memaksakan kemudian. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan sahabat-sahabat kita itu tidak mendengarkan ayat-ayat suci Quran. Makanya perintahnya sampaikan walau satu ayat. Gitu loh Bang Handi. Jadi tidak boleh kemudian kita paksa. Karena berat, Islam itu berat. Yang bisa bertahan yang hanya betul-betul dapat hidayah. Gitu Bang. Ya. Terima kasih. Kurang kapan le? Ya, keren. Serius. Kurang kapan le? Ntar jolo Cina kopi. Metekon nih ya. Yang lain mungkin bisa Bang. Ada pura kekasih uji. Ada yang lain yang mau ya, oh ada guru saya di sini, ada Bang Dendi Aslandi, banyak loh. Iya, silakan yang lain ada yang mau ditanya. Murid. Oh guru ada Najma, sehat kau? Oh ini juga, ini guru saya juga ini segar-segar. Alhamdulillah sehat meski capek ini habis ujian. Kenapa? Gimana? Nah, segar-segar ada yang mau didiskusikan? Kapan kau tobat Juma? Saya selalu bertobat setiap saat. Aku tanya sama kau. Iya. Bisa nggak sih kalau diskusi itu santun gitu? Spesial buat Juma. Kapan kau tobat? Iya. Tobat saya selalu bertobat loh. Siang malam saya bertobat. Bisa nggak sih kalau masuk diskusi gitu mengucapkan salam dulu apalah begitu? Langsung kau begitu, ini bahasa Kak. Nggak banget gitu. Ya, jangan mengharapkan. Santailah Bang Hendi. Bang Handi, jangan mengharapkan teko yang berisi kopi ketika dituang itu keluar susu atau teh. Tapi kan mereka diajarkan ajaran kasih ya, kasihnya itu ya begitu caranya. Janganlah terlalu lebay, dikit-dikit malah katanya jangan kasih. Kenapa kau nggak pakai ajaran kasih itu? Kenapa di kepalamu itu penuh kebencian? Kenapa di kepalamu itu penuh kebencian? Ada apa?
Sejak kapan aku penuh kebencian? Aku kan tanya Juma. Kok kau Bang Hendy ini dendam Kenapa sekali bahasa sama aku? nggak bisa di format dikit seperti bahasa Yesus begitu? Bahasa Yesus Janganlah nggak ada terlalu bahasa lebay, kau-kau Bang itu loh, nggak ada Hendy. loh. Aku kan tanya Juma. Ya tapi saya moderator Juma, di sini gitu loh. Kalau mau bicara itu melalui moderator dulu. apa Setuju gitu tanggapanmu loh. Juma? Ibu kota mau pindah ini. Kutanya kau, setuju enggak? Ini mah nggak perlu dipertahankan orang kayak gini. Ya, Jangan Bang. saya setuju aja biar saya bisa naik perahu dayung dari Makassar ke sana. Ya udah selesai. Apa ya, merusak suasana orang kayak gini. Ya mohon kepada teman-teman Kristen di luar sana ya, untuk segar-segar ini kalau bisa itu dibina dulu lah. Ya diberi bagaimana sih diskusi yang baik, mencerminkan Kristen yang baik, menghormati toleransi antar umat beragama. Ya tolong dibina ya teman-teman di luar sana ya. Gitu loh, jangan dibiarkan lihat kayak gini. Kami kalau ada muslim yang demikian, langsung kami kerangkeng. Silakan masuk room isolasi, kita diskusi baik-baik dulu gitu loh. Supaya apa? Tidak mencelakai, tidak mencederai umat muslim secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman di luar sana kalau mendapati segar-segar ya tolong dibina lah. Supaya apa? Etikanya ada, adabnya ada. Itu kira-kira di sana. Teman-teman yang lain jangan silakan. Ditambahkan. Pak Ade menambahin kata ujung. Ada yang mau disampaikan Pak D atau yang lain silakan. Sebelum ditutup. Ada tuh Bang Hendy yang bertanya di chat. Silakan, mau bertanya apa mau ditanya, monggo. Kalau mau bertanya ke Andi Sulebe silakan. Kalau enggak ada, begini ya teman-teman ya. Salam akal sehat itu Pak De Sugi itu lebih dulu ada di dunia beginian nih ya daripada Bang Juma. Sekarang Pak De Sugi begitu. Kenapa dulu Bang Juma itu diajak nggak mau? Kenapa? Pak De, tolong ceritakan kepada kita. Orangnya gaptek. Kenapa? Gara-gara gaptek. Oh. Sampai sekarang memang nggak mau dia itu, nggak ngerti yang namanya YouTube, nggak ngerti apa begitu. Kenapa Pak De? Nggak diajarin? Jadi gini. Jadi gaptek itu bukan karena orangnya bodoh, ya, tapi gaptek karena memang waktunya yang kurang gitu. Untung saja, masya Allah, guru saya Akhi Sugiono itu dengan telaten, dengan sabar nuntun saya sampai ke akar-akarnya digali semua sama beliau. Ini loh, gini loh Bang, gini loh. Sampai pada cara saya membuka dialog diajarin, cara nutup diajarin. Itulah Akhi Sugi yang tak bisa kulupakan seumur hidup saya. Jangan nambah-nambahin ah. Itu kan fakta, Khina. Jadi ketika ada yang salah, ini diulang, Akhi. Ini ada suara-suara yang ada suara kresek diulang lagi kan gitu, Bang. Ya, maaf ya teman-teman di luar sana, dulu itu belum ada Zoom ya. Masih pakai kita cara taruhnya lama, di WA. Di WA. Bagaimana ngambil audio ini, bagaimana mengambil voice note ini gitu, dikombinasi. Nah, ahlinya adalah Pak Desugi, tangannya cekatan loh. Gue juga heran ini. Pak Desugi belajar di mana sih? Coba diterangkan kepada kita. Belajar sama Hizuma. Loh, kok ini siapa yang guru, siapa yang murid nih? Jangan gitu dong. Dulu kan itu belum ada gitu Zoom, Pak De. Ya nah, memang bagaimana Pak De dulu bisa? Hizuma itu apa ya? Bukan saya membanggakan diri, memang pertama kali orang yang mengupload debat-debat di WA itu saya. Bagaimana caranya? Ya dengan ilmu yang terbatas itu saya coba cari-cari cara bagaimana suara ini bisa direkam. Saya rubah dulu menjadi MP3 kan. Wah ini terlalu susah caranya. Nah, begitu akhirnya ketemu aplikasi yang bisa untuk merekam, akhirnya direkam begitu. Tapi tampilannya kok jelek, kasih foto. Bagaimana caranya foto itu jadi video? Wah itulah prosesnya seperti itu Bang Andi. Oke. Jadi waktu itu masih bisa, pakai
Saya ajak itu kawan-kawan yang tadinya cuma bercokol di WA, saya ajak, ada Viral Indonesia, ada Hijuma, ada ya dan lain sebagainya begitu. Terus kenapa nggak mau ngomongin aku? Jadi waktu itu masih jadul banget ya. Jadi sedih ingat itu. Iya ya. Jadul Terharu terus. saya. Waktu itu nggak bisa Sampai live ya saya Pak. dikirimi pulsa itu sama Hijuma itu dikirimi pulsa. Oh emang pernah? Ya pernah lah dulu itu berapa kali itu kirimi pulsa itu. Oh, gara-gara nggak mau kasih nomor rekening waktu itu ya kan? Iya. Benar. Baru nomor rekening KTP aja nggak punya waktu itu. Iya itu kupikir itu alasan klasik. Enggak, memang betul Boro-boro nggak punya akhir, nomor rekening waktu itu. Nggak ada. Saya punya Jadi nomor rekening kan orang waktu mau pilihan. Yang punya KTP iya. kan waktu mau pilihan itu saya bikin KTP. Tadinya kan enggak. KTP masuk ke akuarium. Rusak. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu Pak De? Mulai itu. Sekitar 4 tahunan lah. 3 tahun ya, 3 tahun. Waktu itu saya di mana Pak De? Ah, nggak kenal namanya Bang Andi itu nggak kenal. Belum lahir. Belum lahir. Baik. Dulu memang 4 tahun yang lalu Pak De terkenal. Kenapa sekarang lebih terkenal Andi Selebes daripada Salam Akal Sehat? Ada Itu kesalahan sebabnya saya. apa? Kenapa saya membuat polling Andi Selebes bikin channel? Nah, itu kesalahan saya terbesar itu. Ya, jadi begini ya. Ketika itu pada suatu masa, berangkat dari sejak zamannya debat di Facebook ya. Sejak tahun berapa Mbak? 2009 saya. Ya, nah, 2009 itu Bang Andi belum lahir. Ah, itu masih jadi tahapan. Oh, kita juga punya sejarah ya Bang Egel. Oke, siap. Kita berangkat kan dari zamannya Facebook kan. Iya. Ya, kami pernah berantem loh. Ya, musuh kita itu yang paling terkenal dulu itu Duladi Samarinda. Iya betul, Duladi Samarinda. Heru Sutomo, banyak lah. Iya. Sekarang mungkin itu Rudi Yohanes itu penghujat berat itu. Oh iya, dari dulu tuh. Dulu ya. Rudi Yohanes itu Tagalung itu. Oh, jangan dibilang. Rudi Yohanes dari dulu menghujat. Jadi pada ditutup aja Bang. Pak Desugi kawakan sudah ya. Tapi persoalannya ini kenapa ya Pak Desugi ini tidak mau seperti Bang Juma begitu. Artinya kok nggak mau seperti Bang Juma? Tidak mau berbagi ilmu slow apa begitu gitu. Ini agak pelik ilmu sibuk. ini satu gurunda kita ini. Sibuk dia karena sibuk. Apa? Memang nggak ada waktu apa ya? Nggak ada waktu atau ada faktor lain Pak De? Kenapa Pak De? Lihat kirsannya cuma modelnya gitu-gitu aja jadi malas. Nah itu gitu Bang Juma. Enggak. Dia mau mencari profesor Kristen gimana? Memang nggak ada. Mau kayak mana lagi? Cuman itu aja pun. Tapi percayalah, Tuhan sudah menggariskan itu. Bahwa dari lisan ini bakal banyak orang yang jadi mu'alaf. Percayalah itu Bang. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Makanya yuk mari bangkit lagi. Iya, begitu ya. Iyalah. Masih ingat nggak si Lubis itu? Sugi. Sampai saya tertawa sejadi-jadinya itu. Aduh, setiap saya tonton itu pasti saya tertawa. Gila itu pendeta. Siapa namanya? Rusuli Lubis. Ya? Aduh, gila. Jadi itulah teman-teman di luar sana ya, para sahabat semua jamaah yang ada di LC ya, Julkipi Maba, Salam Akal Sehat, Julfikar Official, Viral Indonesia, Andi Selebes Channel dan lain-lain ya, bahwa inilah apa namanya ya, kristologo yang kawakan Pak Desugi itu banyak menginspirasi kita. Saya sendiri ada di sini karena menonton channel beliau. Kemudian ke Julkipi Mabas dan yang lain-lain. Kalau Pak Julfikar gimana Pak Jul? Kalau Pak Jul kenapa sampai sekarang ada di sini Pak Jul? Ada apa? Silakan Pak Jul. Pak Jul lagi yang bicara, silakan Pak Jul. Kesasar dia itu. Ya itu betul kesasar.
Enggak, aku dulu ini nggak ada, idolaku nggak ada, nggak kenal Masuki, nggak kenal Mazuma, nggak ada yang aku kenal. Karena prinsipku dulu ngapain agama kok didebatin, ngapain, nggak dapat uang, pikirku begitu. Dan dulu kerjaanku kan ya program-program itu. Tapi giro saya bangkit karena saya digara-gara itu. Samuel Siahaan. Digara-gara ya kalau nggak Samuel, Aderion, Topiatul juga itu. Termasuk Paul Zong. Itu yang membuat saya itu bangkit. Bangkit. Ya dulu tuh anggap mana teman-temanku yang muslim nggak ada. Memang nggak kenal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kenal semua. Bahkan ya. kalau nggak salah Pak Jul yang membuatkan Zoom mereka ya, Pak Jul yang adminnya ya. Iya, dulu tuh aku yang bikin. Karena lebih banyak bergaul sama mereka daripada yang muslim. Karena nggak kenal yang muslim nggak. Kalau begitu Pak Jul pernah salah gaul dong. Pernah hampir nyebrang. Ya, gimana Pak Juma? Pernah hampir nyebrang. Belum pernah lah. Nggak pernah. Nggak pernah diinjilin. Dulu pernah ditelepon sama Samuel Siahaan 1 kali 24 jam diinjilin terus. Pak Jul itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masih live, ditutup enggak nih live-nya nih? Iya, sebentar dulu. Tutup aja apa gimana ya? Terakhir nih saya minta ke Bang Juma pesan atau saran kepada adik-adik kita yang pemula untuk diskusi menjadi apologet gitu. Kira-kira ada apa yang akan disampaikan gitu ya, supaya mereka berguna buat kita semua. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bentar Kang Andi, bentar. Setengah menit. Ini kebetulan Bang Juma dulu kena di chatting aja ya di WA. Saya akan pernah itu kebetulan ganti HP, nomornya hilang, Bang. Nomornya hilang, jadi saya ini tidak siapa bisa. Ini siapa ini? Ade Suwardi di Kerawang. Ade Suwardi Kerawang. Subscribe-nya Andi Selebes Channel itu nggak kenal SIS itu. Silakan Bang. Nah, ya, salam kenal sama Bang Handi juga. Bang Juma baru dengar suara langsung sama rekan-rekan yang lain lah semuanya gitu. Ya kemarin kan mungkin Bang Juma kan karena saking banyaknya ya, kalau saya ada lah, kalau ada Akhi Juma belum tahu ya waktu kita di Jakarta ya. Apa tuh? Nah, waktu di Jakarta kita beli kabel ya Bang Andi ya. Iya. Nah, itu pas nyetel debatnya Akhi Juma itu. Oh iya, ceritanya betul. Nah, pas ceritanya kayak mana Bang? Moderatornya Bang Andi. Cerita yang bahasa Indonesianya bagus. Apa aku yang cerita? Iya. Amir, jangan diwasur. Waktu kita kan kumpul itu di suatu tempat ya, di penginapan. Tapi kini kalau teman-teman pada kumpul pasti perlu ini ya, perlu untuk ngecas HP. Maka itu aku beli outlet. Outlet itu loh, sambungan kabel itu loh. Nah di situ tak aja lah Mas Andi, Mas Suki itu jalan bareng turun, masuk ke gang-gang itu, ke gang-gang yang mana jalan kabel, nama juga jalan kabel. Iya benar, kabel. Cempaka Putih. Nah di situ kita linga-lingu, terus dengar suara. Ternyata suaranya Mas Zuma itu lagi berdebat di sana dan disetel keras loh itu. Benar itu. Ada Mas Suki coba lihat fotonya, mungkin masih ada itu. Hampir radius 100 meter di pinggir jalan, Banyuma gede banget pakai speaker aktif. Itu padat itu orangnya, padat penduduknya. Itu kita samperin. Pantasan yang banyak yang jamping aku ya. Banyak sakit hati ternyata. Enggak, debat Bang Juma debat sama si Jabat itu. Jabat. Terus kita beli kabel sama dia gitu loh. Pak D nanya, gitu. Tahu nggak ini yang debat siapa? Enggak. Nah, yang debat ini apa ya? Apa Pak D coba? Pak D yang ngomong dah. Yang debat ini Akhi Juma, Zulkifli M. Abbas, saya bilang. Yang jadi moderator ini orangnya. Bang Andi, saya bilang kan. Ya, gitu dong. Sebut nama gue dong. Tenang itu. Tenang orang. Kita. Iya. Nah, saya tanya, kenal nggak dengan Salam Akal Sehat Suki Kristologi? Mulai lagi ngeyel lagi. Kenal katanya kan. Iya, tunggulah. Ini ada videonya nih. Gerogi dia Bang Juma, gerogi dia. Enggak pernah nyangka kalau ketemu langsung. Lihat videonya. Bentar. Coba. Sambil menunggu ya saya teruskan. Itu setelah dari situ 100 meter dari situ ada orang nyetel itu video apa ini? Ini dia nih. Belum. Belum kelihatan. Tunggu ya ini.
Subscribe kita yang ada di Jakarta ini. Belum kelihatan. Berani orangnya. mensiarkan langsung. Yesus datang itu untuk Belum kelihatan. Ini persnya Bang Juma ini. Gak ada suaranya, bentar-bentar. Ada suaranya nanti. Saya Tuh. pesan dulu. Kenapa hilang lagi suara? Cek. Nggak ada suara. Udah kelihatan ya? Ya udah. Nah ini Subscribe kita yang ada di Jakarta ini. Yesus ini. Berani abang ini mensiarkan langsung. Yesus datang itu untuk apa? Untuk sebagai guru saja. dengerin dulu debatnya. Yesus itu datang, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia. Oh iya. Biar saya kasih tahu ya. Kenapa Yesus dikatakan? Ya. Ini yang disetel channelnya siapa ini? Siapakah perantara? Yang disetel channel siapa ini? Perantara itu adalah firman yang menjadi manusia. Hah? Siapakah itu? Coba tengok, Bang. Yesus. Channelnya siapa, Bang? Sendiri yang menjadi rohnya dia. Karena itu harus Aduh, nggak apa-apa, dia tahuan. Zulkifli Mabas. Zulkifli Mabas. Salam makan sehat udah subscribe belum? Jangan. Official ada Selebes. Pokoknya ada semua lah. Salam makan sehat udah subscribe. Mantap. Iya. Gak nyangka juga itu. Saya nggak dengar suara aku, Bang. Ada dari awal. Itu tadi yang debat tuh. Diulang lagi Pak Sugi. Bentar, cari yang lain coba. Iya. Orangnya ada enggak? Kalau dia tidak niat mati, bisa nggak dia itu lolos dari sana? Bisa. Orang dia mah segalanya kok. Nah, artinya dia sudah niat. Tuh, suaranya ada kan? ini dari HP di setel ke situ gitu, Bang. Iya. Harus, Bang. Kita harus dakwah, Bang. Muslim nih, Abang. Muslim. Keren. Ini nyetelku gimana sih anu rekamku ini? Jadi tahu channel ini dari mana, Bang? Dari YouTube ya. Nggak nyangka jumpa sama orangnya, Bang. Ini Andi Selebes yang bikin Tuhan netek ya ini orang. Aduh. Abang ini ternyata netizen kita, penonton setia kita. Allahu Akbar, gak nyangka ya. Nah, subscribe kita yang ada di Jakarta ini. Yesus ini. Berani abang ini mensiarkan langsung. Yesus datang itu untuk apa? Untuk sebagai guru saja. Intinya mati. Yesus itu datang. Allah turun ke dunia dalam rupa manusia. Stop, udah stop. Tampilannya hitam, nggak bisa didengar lah. Ya udah stop dulu, Pak De. Udah, Pak De. Itu adalah firman yang menjadi manusia. Siapakah itu? Coba tengok, Pak. Yesus. Udah, Pak De, udah stop. Jadi 100 meter dari situ kita jalan. Nah, di situ kita mampir cari apa itu, ada webinar juga di situ, pendeta semua isinya begitu. Jadi saling mendengarkan gitu. Bagus ya. Iya. Yang penting jangan terjadi perang gang. Enggak sih, kalau dia ini gede suaranya, speaker aktif ya. Kalau yang saat itu nggak ada suara sih, pakai laptop doang. Nggak tahu. Saya pengen tanya gitu loh. Saya tanya sih bener. Ikut pendeta ini saya kenal loh Bang gitu loh. Boleh nggak saya masuk, minta linknya dong? Kata dia ini intern. Kalau saya dikasih linknya saya masuk tuh. Iya. Kira-kira begitu. Jadi Bang Juma itu udah di daerah Cempaka Putih, Bang Juma. Itu daerah Cempaka Putih. Oh iya. Jakarta Pusat. Seputaran situ Bang Juma terkenal deh. Kecuali ya kita sampaikan salam kepada netizen kita yang ada di sana ya. Bapak siapa kita juga lupa ini enggak nyatet. Ya ntar aku ke sana lagi dah. Aku juga salam kepada Rois dari Sumenep yang lagi dagang pecel ayam samping pom bensin Ponorogo Babadan Milir ya. Rois kalau masih dagang di sana besok malam aku makan lagi di situ. Ya dari salam. Salam dari Andi Selebes Channel ya sama Julfikar Official. Ya.
Itu subscribe baru saya itu yang lagi yang dagang pecel ayam ya. Hah? Ya kita tutup ya. Untuk kali ini saya berikan ke Bang Juma untuk menutup aja dari Makassar sebelum istirahat. Silakan Bang Juma ditutup. Baik, terima kasih abangku semua ya, guru-guruku yang ada di sini. Alhamdulillah, kiranya apa yang kita lakukan selama itu mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, dan juga para netizen di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih banyak, karena tanpa kalian tak ada artinya perjuangan ini. Kalianlah yang membuat kami bisa lebih bersemangat lagi menyampaikan kebenaran, baik kebenaran yang bersumber daripada keilmuan kami secara otodidak maupun teman-teman yang memang belajar, memang ada pakar. Karena di antara kita ini ada yang belajar memang tentang kristolog, perbandingan agama, dan seterusnya. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah ikut berpartisipasi ya atas pembangunan masjid kita, masjid yang ada di Blora dan juga yang ada di Makassar. Dan kedepannya insya Allah juga kita akan membangun membantu sebuah pesantren yang selama ini vakum. Insya Allah akan kita bantu, termasuk juga dari sahabat Adinda Reski ya, program sekretariat daripada markas daripada LRI itu mudah-mudahan bisa kita sama-sama bahu-membahu dengan netizen untuk saling membantu satu sama lain. Karena seingat saya di dalam surah Al-Munafikun itu Allah menerangkan begini, orang yang ketika mati dan dia sudah ada di kubur, dia minta kembali kepada Allah. Dia minta untuk dihidupkan kembali meski hanya sekejap. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk berhaji, bukan untuk puasa atau untuk menikah apalagi. Tapi semata-mata minta kembali untuk supaya seluruh hartanya itu disedekahkan untuk agama. Nah, sama seperti yang baru-baru ini kita alami, seorang yang sudah berhijrah meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Beliau kurang lebih 8 bulan sebelum dipanggil oleh Allah itu saya katakan menghambur-hamburkan rezeki ya, menghambur-hamburkan rezeki yang Allah berikan di dalam jalan agama Allah. Nah, itu pun saya masih mengatakan setelah saya melirik ke kiri, melirik ke kanan, harta beliau masih banyak. Pasti juga beliau ini kena terhadap ayat yang ada dalam surah Al-Kafirun, Al-Munafikun itu, bahwa dia ingin sekali semua hartanya itu diinfakkan, disedekahkan setelah dia di alam kubur. Apa sebabnya? Karena ternyata rezeki yang diinfakkan, yang disedekahkan untuk masjid, untuk agama, membantu yatim piatu, itu ternyata menjadi penerang di alam kubur. Di mana alam yang paling gelap di antara seluruh alam itu ada di alam kubur. Jadi amalan di alam kubur itu, coba kita bayangkan. Kalau yang menemani kita itu adalah sosok makhluk yang paling indah, yang paling baik, yang paling cantik, yang paling harum, ya tentulah kata Zainuddin MZ, tidurnya seperti tidur pengantin, tidak terasa pagi. Itu kalau amalan sedekahnya baik, lebih banyak menemaninya daripada amalan buruk. Maka dia nggak terasa kemudian datang kiamat dibangkitkan. Tapi kalau sebaliknya, pelit, kikir, demit, ya seke, ya apalagi itu bahasanya ya, malas untuk bersedekah, ya betul, malas. Tiba-tiba ajalnya datang, harta ditinggal, tidak ada manfaatnya, di tabungannya bernumpuk, karena dia ingin menghayal, oh, tahun depan mau beli ini, tahun depan beli ini, tahu-tahunya nggak sampai tahun depan, harta ditinggal, jadi milik orang, penyesalan, lalu kemudian sangat disayangkan karena amalan jahatnya lebih banyak. Yang menemani di alam yang paling gelap di antara semua alam, itu adalah makhluk yang adalah merupakan amalan buruknya. Makanya ada hikayat mengatakan, antum ini siapa? Ketika saya di dunia hidup sekian tahun, saya tidak pernah melihat makhluk sehina kamu, seburuk kamu, seseram kamu, sebusuk kamu. Kamu ini siapa? Makhluk itu berkata, kenapa kau menanyakan itu? Akulah amalanmu, akulah perbuatanmu ketika kamu hidup. Sangat disayangkan kamu datang ke sini, kau meninggalkan hartamu yang hanya bermanfaat kepada orang lain, hambar.
Coba sebelum kau meninggal kau sedekahkan. Sudah tahu ada masjid yang dibangun, sudah tahu ada pesantren yang dibangun. Kamu masih menghayal mau beli ini, mau beli itu untuk pribadimu. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Ini juga peringatan buat saya dan juga para sahabat sekalian. Terima kasih yang sudah banyak bersedekah, yang sudah banyak berinfak, yang punya doa-doa kepada para kristolog. Kami mohon maaf karena nggak bisa menjawab semua salam ya. Assalamualaikum Bang Suki, Assalamualaikum Bang Suma, Assalamualaikum Bang Handi, Assalamualaikum. Kami nggak bisa jawab, yang paling pasti adalah kami senantiasa mendoakan antum semua. Umat Islam itu satu tubuh, apabila sakit kita semuanya merasakan sakit. Apabila senang, kita semua merasakan senang. Karena itulah kemudian sekali lagi saya mewakili tim ZZZ dan juga para kristolog yang ada di sini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen semuanya dimanapun antum berada. Semoga sehat selalu, diberkati hidupnya, dibahagiakan bersama keluarga di dunia, lebih-lebih di akhirat. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tutup dulu. Dah ditutup semua? Oke. 2, 1. Clear? Clear. Julfikar official clear? Clear.